Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham. Di video ini sebenarnya lanjutan video tadi ya. Nanti juga bakal saya upload bareng video netizen bertanya, Cuan-Cuan Saham menjawab. Untuk video yang tadi itu saya menjawab pertanyaan dan dari teman-teman semua. Dan untuk yang request analisa, saya jadikan satu di sini. Sudah saya list dari 3 minggu yang lalu ya, request analisanya. Nanti bakal saya analisa satu-satu juga nanti menggunakan timestamp agar enak nontonnya. Total yang di request ada 90 saham. Jadi nanti akan kita analisa dan ya ngebut aja biar tidak kelamaan videonya. Yang pasti biar enak nanti teman-teman nontonnya bisa pakai timestamp seperti itu. Tinggal cek di deskripsi aja. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan sampaikan aja via DM Instagram atau komen YouTube. Nanti pasti saya jawab. Terus juga jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Untuk yang batu bara tidak saya jawab karena sudah saya bikin konten spesial kemarin Sabtu. Silahkan lihat sendiri aja. Untuk yang thumbnailnya warna biru, itu saya menjawab analisa saham batu bara di sana. Oke, langsung aja biar nggak terlalu lama kita akan mulai. Tadi total ada 90 dan saya kasih timestamp semua. Kita mulai dari era. Nanti kita akan menganalisa dari teknikal dan juga bandarmologi. Nah, ini era menarik sekali sebenarnya kalau dari teknikalnya ya. Pertama dia udah breakout masa konsolidasinya ini antara 580 sampai 640. Dia udah breakout dan kalau misalkan ini high tag flag ya targetnya sama kayak tingginya. Nih, ini kan kayak gini ya. Swing bawah sampai atasnya segini, lalu saya pindahin dari bawah, minimal dia ke sini 740. Dan kalau misalkan dia ke 740 artinya dia bakalan all time high karena all time high-nya era itu ada di sekitar 700 seperti itu. Yang pasti kalau misalkan nanti dia breakout 700 itu bakal menarik sekali sih era kalau menurut saya. Kemarin bahkan dia high-nya udah sampai 680 ya. Tinggal itu aja. Dan kalau misalkan teman-teman mau buy on weakness berarti angkanya di sekitar 640. Kalau mau buy on breakout berarti di sekitar setelah dia breakout 700 seperti itu. Kita lihat dalamnya. Untuk kemarin Jumat ya, ini ada big akumulasi besar sekali. Ini kalau nggak salah juga CC, ini CC juga kemarin Jumat. Walaupun namanya CC tapi dilihat dari volumenya menarik sekali sih untuk si era ini. Average-nya dia 659, artinya ya belum begitu jauh dari sekarang. Cukup menarik, ada akumulasi, bandarnya naik ini ya, spike terus calon breakout. Biasanya nanti kalau all-time high ngebut ya, seperti itu. Itu untuk era. Lanjut kita ke Weton. Malah Waton. Nah, Weton ini udah dari bound kecil dari 266 dan dia udah kembali ke area demand-nya. Ini kan area dia konsol sebelum dia false breakout ya, dan sepertinya ini 0,618. Coba kita ukur. Oh, sorry, ternyata 0,786. Ya, 0,786 dia di saat ini. Berarti sekarang dia udah di supportnya. Tapi 0,786 ya, 0,618-nya dia udah jebol. Seperti itu. Untuk support berarti di sini 286. Kalau untuk resisten dari Fibonacci ya di 328. Seperti itu. Ada EMA 200 juga. Ini juga bakal jadi resisten di area 316. Seperti itu. Cukup kuat juga ini harusnya EMA 200 ini. Karena dia juga udah 2 kali kena tapi gagal kembali ya. Salah satu sektor yang menarik karena dia belum rebound dibandingkan yang lain. Tapi kalau dilihat dari distribusinya kurang bagus. Tapi volumenya kecil ini waktu dia distribusi. Volumenya masih sepi karena belum ada tanda-tanda ya. Tuh. Biasanya masih wait and see sih, belum ada konfirmasi. Nanti kalau tiba-tiba ada volume spike, candle bagus, nah itu baru mulai masuk watchlist. Seperti itu. Itu untuk Weton. Next kita ke WG. Temannya juga sama-sama anaknya Wika. Nah, WG sekarang di 199. Ini kelihatan sekali dia baru konsolidasi di area 195 sampai 208. Nah, itu area konsolidasinya dia. Jadi selama dia masih di dalam situ ya dia bakal di situ terus 195 sampai 208. Tapi nanti ketika dia udah breakout salah satu itu baru bakalan ada pergerakan signifikan. Kelihatan juga dia baru ada di support kuatnya ini ya di sini. Biasanya Fibonacci 0,618 kalau yang kayak gini bentukannya tuh. Misalkan saya tarik, oh ternyata udah di bawah Fibonacci 0,618 ya. Yang artinya golden pocketnya sekarang udah jadi resisten seperti itu.
Tuh, berarti untuk resistennya, untuk dia masih bakal di area tadi untuk area konsolnya sekitar 195 sampai 208 sampai breakout salah satu. Volumenya masih belum terlihat adanya pergerakan signifikan ya, karena masih tipis-tipis volumenya. Beda sama Weton, si WG ini ada akumulasi, tapi khusus kemarin Jumat ya. Kalau sebelum-sebelumnya juga belum kelihatan sih, masih terlalu kecil volume akumulasinya, seperti itu. Tapi untuk hari Jumat kemarin, ini kan konten dibuat hari Minggu ya. Hari Jumat kemarin waktu closing ada akumulasi dari broker RB, tapi jumlahnya kecil sekali ya, cuman 130 juta. Ini bukan bandar sih harusnya. Terlalu kecil jumlahnya untuk sebuah akumulasi dari bandar. Seperti itu. Lanjut kita ke Wika, ini ke bapaknya ya. Tadi kita ke anaknya, sekarang ke bapaknya. Wika ini cakep. Ini dia mau bikin cup and handle kalau menurut saya, dan sekarang dia udah ada di neckline. Ini Wika ini bagus. Ini kalau saya lihat chartnya ya, dari volumenya juga lumayan oke. Untuk gapnya juga, ini high-nya berapa nih? 1260, ini low-nya 1255, artinya nggak ada gap yang ditinggal. Dia sekarang udah ada di neckline dan bikin cup and handle kecil. Menarik sekali untuk Wika ini, dan dia sekarang ada di neckline 1345. Kalau misalkan dia besok bisa breakout, targetnya berarti minimal targetnya ke sini 11% sampai 1485 atau area 1500. Dengan catatan bisa breakout 1345 dengan volume yang besar. Menarik karena ini juga salah satu sektor yang belum rebound dibandingkan sektor lain yang udah pada rebound ya setelah kemarin koreksi dari Januari itu. Ini kan masih turun terus si Wika ini, konstruksi ini ya. Cukup menarik kalau dilihat dari tanda-tandanya, kayak WSKT mau bikin double bottom, Wika mau bikin cup handle, tinggal tunggu tanggal mainnya aja. Bisa dijadikan watchlist itu kalau menurut saya. Ini juga ada akumulasi juga, udah ada akumulasi. Bagus sih yang kayak gini nih. Bandar movementnya mulai naik, bandar volumenya besar, terus juga ada big akumulasi kemarin hari Jumat itu. Menarik. Tinggal kita lihat aja, harusnya seminggu ini ada pergerakan yang menarik untuk si Wika ini. Seperti itu. Kita lihat besok Senin waktu buka. Lanjut kita ke WSKT. WSKT kemarin ternyata dia belum breakout double bottomnya ya. Waktu saya bikin konten, saya bilang dia mau double bottom, tapi ternyata masih gagal breakoutnya. Ini ya, ini bottom 1, ini bottom 2, tapi ternyata di sini dia tidak bisa breakout dan turun, tapi sudah rebound, naiknya pun juga lumayan, tapi volume reboundnya kecil sih. Seperti itu. Untuk support berarti di sini 1050 ini supportnya WSKT. Untuk resisten jelas sekali kelihatan di 1135. Tuh, kalau misalkan dia bisa breakout 1135, menurut saya bakalan menarik sekali. Bisa tetap konfirmasi double bottomnya seperti itu. Dan target kalau double bottomnya breakout ya bisa ke 1315. Tuh kalau by chart pattern. Masih menarik, salah satu sektor yang belum rebound juga, tapi udah ada tanda-tanda. Terus divergennya juga udah besar sekali ini. Dia ke atas terus indikatornya. Tapi harganya belum menunjukkan pergerakannya. Tuh, menarik sekali. Harusnya seminggu ini bakalan manggung sih konstruksi ini. Kita lihat aja besok. Lanjut kita ke PTPP, temennya. Tunggu, ini akumulasinya. Nah, ini juga ada akumulasi untuk WSKT kemarin Jumat tapi ya. Tuh, dia juga kelihatan hijaunya lebih banyak ini walaupun volumenya kecil-kecil. Menarik untuk konstruksi ini. Lanjut kita ke PTPP. PTPP juga bentuknya kayak Wika, tapi kalau Wika kan udah sampai sini ya, udah sampai neckline, tapi dia belum. Dia kayak mau bikin cup handle juga. Ini cup, ini calon handle dengan support di 1105 sampai 1100. Untuk resisten atau neckline-nya ada di sekitar 1165. Jadi kalau mau buy on weakness bisa di angka support, kalau buy on breakout bisa tunggu dia setelah breakout 1165. Kalau misalkan breakout ya minimal dia harusnya ke sini 1200 tuh, dan masih harusnya berlanjut kalau teman-temannya yang lain berlanjut ya. Beda sama Wika sama WSKT, untuk PTPP belum ada akumulasi ya. Kalau dibandingkan dua tadi malah ada big distribution, cuman untuk kemarin Jumat doang. Seperti itu. Lanjut kita ke PPRE, anaknya PTPP. Ini saya menjawab requestan dari teman-teman semua ya.
Jadi kalau yang request, ini saya jawabnya sekarang. Ada distribusi juga untuk PPRE ini kurang bagus kalau dari bandarmologinya. Tapi kalau dari technical sebenarnya dia ada di support kuatnya dan sudah terjadi divergent. Nanti ketika ada candle pembalikan arah ya, entah dia bikin hammer atau bikin doji, dragonfly doji, inverted hammer, pokoknya candle pembalikan arah, biasanya reboundnya bakal kencang sekali. Dimana divergentnya ini dia ke atas, tapi harganya cenderung ke samping. Ya ke samping sih ini. Seperti itu. Nanti tinggal butuh satu candle pembalikan arah dan harusnya bakalan menarik untuk yang sudah divergent kuat seperti ini. Tuh, itu untuk PPRE. Tapi untuk akumulasinya masih belum ada ya untuk PPRE ini. 50-50 lah seperti itu. Next kita ke gudang garam yang kayak masih turun terus ya. Ini juga gudang garam ini mencoba survive dengan membuat bisnis baru. Dia kan mulai masuk ke jalan tol, ke bandara. Setelah bisnis utamanya rokok mungkin mulai terasa sunset ya. Seperti itu. Nah ini kemarin dia sebenarnya habis divergent ya, waktu di harga 32.800 ini harganya ke samping, tapi RSI ke atas, kuat juga ke atas ya, dan reboundnya belum terlihat. Dia sampai bikin gap di sini ya, 33.000 ini sampai sini tuh. Ini kayaknya bukan breakaway gap, jadi alangkah lebih baik nanti ketika masuknya ketika gap udah ditutup. Kalau dijemput sekali lagi ke 33.000, gudang garam ini menarik sekali sih sebenarnya. Dia bisa bikin double bottom, udah divergent juga, naiknya volume besar, turunnya volume kecil. Ini yang bagus. Cuman yang perlu diingat, ini adalah saham downtrend karena dia masih di bawah EMA 200, di bawah trendline hijau ini, itulah. Yang jelas dia masih saham downtrend. Tapi kalau kita melihat peluang ya, dia masih ada gap besar sekali sampai di sini 66.000, dan kalau dia mau nutup gap ya artinya dia harus ke 66.000. Tuh, upside-nya masih tinggi ya. Sekarang harganya 33.000, kalau ke 66.000 ya masih 100% MOS-nya, margin of safety-nya masih menarik. Seperti itu. Udah mulai ada akumulasi untuk si gudang garam. Aduh, malah hilang template saya, tunggu. Mohon maaf ada kesalahan teknis tadi. Template-nya hilang ya, ini barusan saya benerin. Nih, untuk si gudang garam sendiri sih akumulasi baru deket-deket ini ya. Kalau dibandingkan bandar movement-nya dia turun terus, foreign flow-nya juga turun terus, tapi untuk kemarin terakhir dia udah ada akumulasi dari bandar volumenya. Kelihatan sekali ya, Jumat ini ada big akumulasi dari ES YU ini. Tapi kalau dari teknikal cukup menarik sih untuk si gudang garam ini. Dia mulai menunjukkan divergent, tinggal tunggu konfirmasi aja. Seperti itu. Untuk gudang garam, supportnya tadi ya, base entry-nya di 33.100. Kalau mau buy on breakout ya setelah dia breakout 34.400. Tapi hati-hati aja, ini saham masih downtrend seperti itu. Next kita ke HMSP. Nah, beda sama gudang garam, HMSP masih didistribusi. Kalau tadi udah mulai diakumulasi ya, HMSP belum, masih distribusi. Dia juga habis dividend trap. Kemarin habis bagi dividen langsung ngedrop ya, turun dan masih belum ada pembalikan arah. Cuman yang bagus adalah dia sudah mulai divergent. Ini arahnya sudah ke atas, tapi harga masih ke bawah. Ini artinya tren semakin melemah ya, dan harusnya bakalan rebound kencang seperti itu. Tinggal tunggu candle konfirmasi aja. Nanti kalau misalkan dia bikin hammer, doji, inverted hammer, itu bakalan menarik seperti itu. Untuk bandar movement-nya jelas masih distribusi terus untuk HMSP ini, tapi kalau asingnya tidak ya. Tuh, bandar volume juga masih berkurang terus. Tuh, kurang oke sih sebenarnya kalau dari bandarmologinya. Tapi kalau dari teknikalnya sudah lumayan menarik. Ya mungkin dia pantulan untuk dead cat bounce. Kita lihat aja nanti kalau kembali ke atas, belum tahu ya, karena dia masih saham downtrend juga sama kayak si gudang garam. Lanjut kita ke United Tractor. Ini juga proxy batu bara, tapi dia lebih ke kontraktornya ya. Ini mirip sama Doit, tapi kemarin Sabtu tidak saya bahas, jadi sekarang saya bahas. Untuk si United Tractor ini mirip sama ITMG. Dia udah breakout, blok konsolidasi. Jadi kan sebelumnya kan batu bara kan pada bikin blok kayak gini kan, konsolidasi yang udah breakout itu. Untuk saat ini ya, Adaro itu udah breakout, ITMG udah breakout, United Tractor udah breakout tuh. Tapi masih ada yang masih konsolidasi juga. Dan ini kalau saya lihat harusnya udah breakout United Tractor ini. Dia breakout dari base ya, dengan support sekarang berarti di sini 22850 ini sampai 22800. Untuk resisten ya berarti di sini 23900. Dan saya melihat dengan jelas ada yang namanya flag.
Ini ya, ini bullish flag namanya. Dan ketika nanti dia breakout, targetnya ya setinggi ini. Nah, tinggal tunggu kapan dia breakoutnya. Seperti itu. Menarik juga Unity Tractor ini, fundamental bagus, dividen juga bagus, sahamnya juga bagus, sektornya juga baru mendukung. Target ke sini 25.000. Kalau misalkan dia bisa breakout dari flagnya ini, flag atau falling wedge, nggak tahu lah, ini sama aja. Yang pasti itu continuation dengan catatan breakout ke atas. Untuk dari dalamnya masih belum ada akumulasi juga. Tuh, tapi kemarin dia diakumulasi sih. Cuman untuk kemarin cuma dia tidak ada akumulasi. Untuk bandar movementnya masih turun, belum ada spike signifikan. Tapi ini menarik sekali ini. Ternyata asing akumulasi terus di Unity Tractor ini. Mungkin dia asing ini bisa pakai broker beda-beda ya, makanya nggak kedeteksi di akumulasinya. Tapi kalau kita lihat foreign flow-nya naik terus, yang artinya asing mengakumulasi terus ini saham Unity Tractor. Cukup menarik kalau saya lihat, walaupun saya nggak tahu ya bandarnya Unity Tractor itu asing atau lokal, karena tidak semua saham itu bandarnya asing. Seperti itu. Itu untuk Unity Tractor. Lanjut kita ke RALS, Ramayana, salah satu sektor retail ya, yang sebenarnya katalisnya udah habis, harusnya kemarin waktu lebaran itu, tapi ternyata habis. Dia kan katalisnya mau di buyback ya, tapi ternyata malah turun banyak, bahkan dari harga belinya di sini. Tuh, kalau dari volume sebenarnya sih menarik ya. Kenapa waktu dia naik volumenya besar, waktu dia turun volumenya tidak terlalu besar, alias kecil-kecil. Untuk sekarang juga divergensi belum ada, jadi ya masih 50-50 juga. Seperti, tapi dia udah rebound dari support kuatnya di 650 ini kan support kuat. Dengan catatan kalau misalkan 650 sampai jebol, wajib keluar. Dia bisa bikin double top soalnya ya. Tuh, jadi support kuat bisa gunakan 640 kalau punya barang. Selama masih di 640 hold aja nggak apa-apa, seperti itu. Untuk resisten terdekat di sini 710 target terdekatnya untuk si RALS ini. Untuk dalamnya ternyata dia belum ada akumulasi lagi setelah yang kemarin di buyback ini ya. Tapi ternyata langsung di markdown seperti itu. Tuh. Tapi kalau kita lihat bandarnya belum keluar banyak sih waktu dia spike. Akumulasi barang ini keluarnya baru 3/3 doang ini kan, setengah aja belum ada nih dari kenaikan ini. Masih cukup menarik, 50-50 lah, dan sekarang angkanya hitungannya udah murah untuk seri segi teknikal. Seperti itu. Kita ke Breeze. Breeze ini udah BSI ya, Bank Syariah Indonesia, cukup menarik. Nah, ini kalau misalkan dia bisa bikin divergen harusnya cakep banget sih. Dengan syarat apa? Ya dia ada di bawah 1760. Karena indikator udah naik, tapi kalau harganya turun, itu kan nanti bakal jadi regular bullish divergen ya. Itu bakalan cakep sekali. Tuh. Kalau enggak mungkin dia bisa bikin cup handle di sini 1815. Ini cupnya, ini handle calon yang bikin dibuat. Kalau enggak bisa juga dia bikin double bottom dengan supportnya ada di 1760 seperti itu. Jadi untuk sekarang supportnya Breeze ini ada di 1815, untuk support selanjutnya ada di 1770. Untuk target atau resisten ada di 2100. Kalau misalkan bisa breakout 2100 harusnya cakep ini Breeze ini. Tapi kalau dilihat dari akumulasinya belum terlihat ada akumulasi, bahkan masih dibuangin terus ya untuk si Breeze ini. Jadi masih kurang bagus untuk akumulasinya. Tapi dari teknikal dia sudah murah. Nah, ini juga mirip sama Unity Tractor, asingnya masuk terus. Tapi setahu saya bandarnya Breeze ini lokal, jadi nggak tahu juga apakah asing ini efeknya bakal signifikan ya. Seperti itu. Lanjut kita ke Elsa. Ini sebenarnya tinggal lihat harga minyak aja, tapi nggak saya liatin ya. Karena saya bahasnya di sini agak ngebut juga, target 90 tuh. Kita lihat dari teknikal aja. Cukup menarik, ya rasanya udah ke atas. Dia juga udah rebound, terus calon-calon bikin cup handle dengan neckline-nya ada di sini. Antara 338 sampai 328. Tuh, kalau misalkan dia bisa breakout 338 harusnya cakep sekali sih. Ada cup, ada handle, targetnya ke sini 356. Dengan catatan bisa breakout 338. Bahkan bisa lebih ya, mungkin sekitar sini 370-an itu. Dan sama saham komoditas, berarti lihat harga komoditasnya. Kalau Elsa ini lihat harga minyak aja. Kalau minyaknya baru mendukung, patternnya bagus ya bakalan bagus juga untuk si Elsa-nya ini. Tuh, kalau kita lihat dalamnya, ternyata ada akumulasi untuk kemarin Jumat ya. Tapi kalau secara konsisten kelihatannya belum konsisten, baru cuma Jumat kemarin. Dari broker NI cukup besar akumulasinya. Dia makan 27% barang ya untuk kemarin Jumat. Tapi kalau bandar movement masih turun, foreign flow-nya juga masih datar seperti itu. Jadi baru mulai kemarin Jumat akumulasinya. Itu untuk Elsa.
Next kita ke BBKP. Nah, BBKP ini juga baru di area demand ya. Yang saya bikin warna pink ini kan area demand ya. Setelah sebelumnya dia breakout, kena MA 200, ternyata dia bisa rebound. Dan reboundnya pun bagus, dia breakoutnya volumenya besar di area demandnya ini. Jadi untuk sekarang jelas banget supportnya ada di sini ya. Area 454 sampai 450 itu supportnya untuk sekarang. Untuk resisten ada di sini 488. Dan ini saya lihat dia kayaknya mau bikin flag ya. Entah flag atau penan. Tapi kayaknya sih flag sih ini. Harusnya. Kalau nggak ya falling wedge. Kalau gini kan falling wedge ya. Atau misalkan dia mau bikin penan juga mungkin kayak gini. Tuh, seperti itu. Yang pasti saya lihat udah ada tanda-tanda pembalikan untuk si BBKP ini. Masih lumayan cakep sih. Jaga resiko aja selama dia masih di atas 450 harusnya masih oke. Seperti itu. Volume reboundnya juga besar kok, volume koreksinya kecil. Ini yang bagus tuh seperti ini. Tapi kemarin Jumat dia masih didistribusi. Ini juga kalau kelihatan ya distribusi terus ya BBKP ini. Kayaknya urusan sama Bosoanya belum selesai ya. Untuk yang mau diakuisisi sama Kukmin Bank itu, sebagian sahamnya masih dimiliki Bosoa. Seperti itu. Tapi kalau pergerakan asing masih bagus BBKP. Mungkin bisa jadi bandarnya asing juga karena dia dibeliin sama Kukmin ya. Bank Korea opa-opa. Tuh, itu untuk BBKP. Lanjut kita ke PTRO. Ini juga ada korelasinya dengan batu bara harusnya PTRO ini. Sahamnya Pak Lo Keng Hong juga. Jadi setidaknya ya secara fundamental udah lolos lah ujinya dari Pak Lo Keng Hong. Seperti itu. Dia juga kemarin ada tanda rebound. Ini inverted hammer dengan volume yang lumayan. Bisa bikin double bottom. Ini bottom 1, ini calon bottom 2. Dengan neckline-nya di 2090. Bakal menarik banget kalau misalkan dia bisa breakout 2090. Jadi untuk resisten atau target, pertama ada di 2070, kedua ada di 2090 sampai 2100. Untuk supportnya ada di sekitar 1965. Seperti itu. Harusnya masih terdukung sih. Dia juga uptrend ya. Di atas MA 200. Terus juga saham batu bara. Katalisnya masih bagus juga. Seperti itu. Dan ya ini calon-calon upside sih karena dia baru habis koreksi ya, belum golden cross. Seperti itu. Itu untuk PTRO. Kemarin juga ada akumulasi tapi kecil, small accumulation hari Jumat kemarin. Tapi kalau kelihatan ini volumenya lebih banyak akumulasinya sih kalau di total kemarin ya. Seperti itu. Bandar movementnya juga masih ke atas, foreign flow-nya juga masih ke atas. Cukup menarik PTRO. Lanjut kita ke TBIG. Nah, TBIG ternyata keluar dari 3000 ya. Tapi volumenya kecil sekali. Ini sesuatu yang apa ya? Anomali lah harusnya dia kalau nge-break resisten itu harusnya pakai volume besar. Kalau menurut saya ini wajar aja karena dia saham all time high ya. Dia membentuk resisten baru. Tuh. Bisa aja nanti dia mau bikin continuation lagi. Kayak misalkan waktu di sini kan dia bikin falling wedge. Mungkin nanti di sini dia bisa bikin flag atau falling wedge lagi atau mungkin penan seperti itu. Tapi belum kelihatan patternnya. Dia mau bikin apa ya, tapi kelihatannya masih koreksi seperti itu. Kalau misalkan kita pakai Fibonacci lagi, dia bisa koreksi sampai ke, kalau yang bagus sebenarnya di sini sekitar 2670. Tapi kalau menurut saya kalau ke 2670 itu dalam sekali ya. Tapi nggak tahu juga apakah bisa sampai 2670. Kalau yang bagus ya sebenarnya sini sampai 2790 ini. Itu ngeretest di sini, ngeretest resisten sama ada Fibonacci 0,5 juga. Tuh angka 2780 kalau menurut saya bagusnya buat entry. Kalau misalkan masih mau entry ya. Seperti itu. Dari Bandarmologi kemarin Jumat tadi aku ada distribusi besar sekali sih dari broker KZ ya. Seperti itu. 50-50 sih ini untuk TBIG ini. Tapi kalau udah punya barang di bawah ya tinggal jaga cuannya aja. Kelihatan banget dia respect sama MA 50 ini. Setiap kena MA 50 selalu rebound, setiap kena MA 50 selalu rebound. Seperti itu. Bagus, masih bagus kalau menurut saya. Sahamnya Pak Sandi juga salah satu portonya SRTG kalau nggak salah itu kan baru pada manggung ya. Lanjut kita ke TINS. Nah, TINS ini juga ada tanda-tanda rebound, tapi terlemah ya, ini candle paling lemah untuk rebound. Dia mau bikin cup handle juga calon-calon. Untuk supportnya di sini 1550, untuk resistennya di sini sekitar 1650.
dia sekarang bakalan konsol di area itu. Kalau misalkan dia breakout salah satu, harapannya sih breakout ke atas ya, karena ini juga calon golden cross ini. Kalau misalkan dia golden cross ya breakout ke atas bakalan cakep. Histogramnya juga mulai mengarah ke atas seperti itu. Tinggal kita lihat aja nanti kalau misalkan dia bisa breakout 1660, harusnya minimal dia bisa ke sini sih, sekitar 1765 ini sampai area demand yang warna pink ini. Tuh masih menarik. Dan kalau misalkan dia bisa, ini dia juga bisa bikin double bottom besar ya. Ini bottom 1, ini calon bottom kedua dengan neckline-nya ada di 1920. Cukup menarik juga. Yang pasti saham komoditas harus dilihat harga komoditasnya. Jadi walaupun teknikalnya bagus, kalau komoditasnya tidak mendukung ya hati-hati aja. Kemarin masih ada distribusi dari BK ke PD ya. PD AZ. If you know what I mean. Jadi hati-hati dulu aja. Seperti itu. Tapi kalau dilihat dari bandar movement-nya, harusnya dia masih surplus, bandar masih pegang barang. Lumayan menarik sih untuk pattern-nya, harganya juga lumayan oke. Dan kalau menurut saya sih, kalau mau masuk TINS ini selama masih di area 1500 sampai 1600, ini masih bagus, itu area support kuatnya. Seperti itu. Lanjut, kita ke Antam. Yang kemarin sebenarnya udah kita bahas, tapi nggak apa, kita bahas sekilas aja untuk yang sekarang. Ini tinggal tunggu breakout aja harga nikelnya. Kalau misalkan nikel bisa breakout, harusnya dia cakep juga. Dia bikin cup and handle juga kecil ini. Ini cupnya, ini calon handle dengan supportnya di sini 2350, untuk resistennya ada di 2540. Beli di angka itu tadi, antara dua itu tadi bakalan bagus sih. Bisa kalau mau buy on weakness bisa di 2350, kalau mau buy on breakout bisa setelah dia breakout 2560. Itu bakal menarik. Minimal ya nutup gap ke 3000 sih. Dengan catatan kalau harga nikelnya mendukung. Nah, kita lihat aja besok Senin apakah nikel bisa breakout. Kalau bisa breakout ya harusnya bakalan cakep sih. Tuh, untuk Jumat belum ada akumulasi ya. Masih sama, netral untuk kemarin terakhir Jumat itu. Lanjut kita ke Inco. Inco juga mirip, dia mau bikin cup handle karena memang komoditasnya sama ya, jadi pergerakan komoditasnya juga bakalan sama. Sekarang baru di resisten kuat, alangkah lebih baik tunggu dia breakout sekalian. Tuh, kalau dia breakout 4850 lah, kasih spare sampai sini lah high-nya dia 4870 ini. Kalau misalkan dia bisa breakout situ, harusnya minimal bisa ke sini dia. Sekitar 5.500-an, karena ini kan ada cup handle ya, targetnya setinggi cupnya ini, dan kalau saya kira-kira kayaknya bisa sampai ke situ. Tapi kalau misalkan dia bisa sampai breakout 5590, itu bakal ada cup handle yang lebih besar, dan harusnya targetnya bakalan ke sini, nutup gap 6300. Dilihat dari komoditasnya yang bentuknya juga kayak gini, kayaknya bakalan menarik sih untuk Inco ini. Seperti itu. Untuk akumulasinya masih belum ada, kemarin Jumat bahkan juga belum ada akumulasi ya, seperti itu. Untuk Inco kita ke Harum. Harum ini sebenarnya paling menarik sih kalau dari segi akumulasinya ya. Kalau teman-teman lebih suka bandarmologi daripada teknikal, ya harusnya kalau di antara 3 milihnya Harum ini. Nih, dia volumenya kemarin bagus waktu naik, ini juga ada volume naik, candlenya juga lumayan, dan dengan resisten terdekatnya di sini 5725. Untuk support dia berarti sekarang di support karena dia berarti udah breakout ya. 5400 itu supportnya dia. Resistennya dia di sini 5475. 5725, sorry. Tuh. Dan kalau misalkan dia breakout 6175, dia bakal bikin double bottom lagi sih, dengan target ada di sekitar sini 7625. Seperti itu. Template-nya hilang-hilang. Nah, ini kan beda sama yang lain kan. Kalau si Harumi diakumulasi terus, kelihatan sekali hijaunya lebih banyak, bandar movement-nya juga ke atas terus. Terus juga bandar volume-nya juga foreign flow-nya juga menarik. Paling menarik sih ini kalau menurut saya di antara Antam Inco ya. Tapi bebas keputusan jual beli kembali ke teman-teman sendiri. Lanjut kita ke BEX. Ini nggak tahu ya, bisa saya cek pakai teknikal apa enggak. Kalau enggak ya kita pakai bandarmologi aja. Dia mulai masuk EMA 200 ya. Naiknya volume besar, turunnya volume kecil. Tapi waktu kemarin naik, candlenya kurang bagus sih, dikonfirmasi dengan volume yang besar. Jadi agak 50-50. Mungkin lebih amannya kalau dia udah masuk EMA 200 saja. Kalau kita lihat juga, ya ini saham kayak gini agak susah dibaca sih, teknikalnya ini. Seperti itu. Lebih baik kalau belum tahu cara mainnya, lebih baik hindari aja. Tetapi dia bisa bikin cup handle juga, walaupun handle-nya lebih panjang ya daripada cupnya. Harusnya enggak juga sih itu. Tuh. Ya mungkin kita pakai deket-deket aja. Support terdekatnya 97. Untuk resistennya EMA 200 ada di 101. Kalau breakout ya bisa dibuat patokan support seperti itu. Belum ada akumulasi juga.
untuk kemarin ini si BEX ini. Lebih baik hindari kalau belum bisa main di saham kayak gitu. Kita lanjut ke BBTN. BBTN juga masih di area buy. Karena kalau menurut saya area buy-nya BBTN itu di sekitar 1500 sampai 1600. Menarik, cukup menarik BBTN ini. Indikatornya ke atas terus ya. Artinya ada divergent dia. Indikator ke atas terus tapi harga cenderung ke samping. Bahkan ke bawah. Nah. Nih. Cuman biasanya butuh candle kuat dengan volume besar, nanti reboundnya bakal kuat. Menarik sih, kalau misalkan pengen masuk BBTN, ya bisa masuk di area 1500 sampai 1600. Itu base buy-nya, ada area demand yang kuat di situ. Untuk target, ya mungkin breakout sini, breakout 1700. Kalau 1700 breakout, dia lanjut ke 1730. Setelah itu ke sini, 1800. Lalu setelah itu ke 1910 sampai 1930. Lanjut ke 2000. Tuh untuk level-level resistennya BBTN. Kalau area buy-nya tadi cukup menarik, ada akumulasi juga. Ini template-nya kok hilang-hilang ya. Udah ada small akumulasi juga, tapi kalau overall masih belum terlihat akumulasi ya. 50-50 lah. Yang pasti kalau jebol 1500 mendingan out, exit. Seperti itu, karena divergennya pun bisa gagal juga. Seperti itu. Lanjut kita ke MCOR, ini banyak yang request ya. Kayaknya baru banyak yang nyangkut nih. MCOR, China Construction. MCOR nggak begitu kelihatan sih ya. Misalkan kita pakai Fibonacci aja karena dia baru koreksi. Oh, dia ada di bawah 0,618 sih ya. Tuh. Volumenya juga masih tipis-tipis, biasanya belum digoreng lagi nih. Setelah kemarin dia digoreng besar ya. Candle jeleknya di sini sih sebenarnya ini 4 Maret ini. Ini candlenya jelek banget, dikonfirmasi dengan volume yang besar. Bandar udah jualan di sini dia. Dan setelah itu yang nyangkut ya cuma retail-retail seperti itu. Tuh. Kalau untuk sekarang ya arah ke atas, gak ada divergent juga. Jadi mungkin bisa aja ini technical rebound atau gimana, nggak tahu juga saya. Yang pasti untuk support terdekat ada di sini sekitar 138, itu supportnya dia ya. 138 untuk resisten 147 sampai 150 itu resisten dia. Kalau bisa breakout baru menarik. Nggak ada akumulasi juga untuk MCOR ini. Ya kemarin naik-naik gara-gara baru digoreng aja sih untuk saham kayak gini biasanya. Tuh untuk MCOR. Lanjut setelah MCOR kita ke MAPI. MAPI ini kemarin Jumat kayaknya saya bahas dan menarik. Tapi kita cek aja lagi. Mitra Adi Perkasa, salah satu saham retail ya. Naik 9% kemarin Jumat dari volume bagus, dia breakout konsolidasi, terus juga histogram bagus, MACD ke atas, RSI-nya juga sepertinya udah breakout, udah naik juga. Dan ini kalau nggak salah kemarin dia rebound dari golden pocket-nya, alias Fibonacci 0,618 ya, dari swing ini. Ini kan dia pas rebound dari 0,618-nya dan udah breakout 0,5 juga. Jadi 0,5 sekarang udah jadi supportnya dia ya. Tuh, supportnya berarti di sini 750, target ke 800. Dia sekarang di tengah-tengah sih, 750 sampai 800. Jadi langkah lebih baik tunggu ke 750, kalau enggak beli di setelah dia breakout 800 sekalian. Tapi kalau teman-teman mau pegang untuk panjang setelah 800 ke 865, ya selama masih di 800 bisa dibeli aja. Untuk volumenya masih bagus kok untuk si MAPI ini. Ada akumulasi juga besar sekali kemarin Jumat, naik 9%, akumulasi cakep banget. Waktu turun juga volumenya kecil nih, markdown kelihatan banget ya di ARB 6,5%, tapi nggak ada volumenya. Menarik MAPI, biasanya nanti ceritanya di belakang sih, ada berita tiba-tiba apa gitu. Untuk MAPI. Lanjut kita ke habis MAPI, mana tadi MAPI? MAPI sini ya. Kita ke BJBR. Kita ke BJBR yang kayaknya dia masih belum menutup dividend trap-nya ya. Nih, dia ada dividend trap di 1600 sampai open gap. Ini low-nya 1600, ini high-nya 1580. Jadi masih ada gap. Kalau dilihat dia udah mulai rebound dari MA200, lalu juga ada volumenya sih belum begitu bagus ya untuk volume reboundnya. Tapi udah lumayan oke lah, dia udah mulai rebound, udah ke area 1400 lagi. Itu area demand-nya si BJBR. Dan kalau misalkan dia bisa breakout 1420 harusnya cakep sih BJBR ini. Tuh.
Untuk view, saya lihatnya view jangka panjang malahan BJPR ini, apalagi dia mau right issue ya, harapannya right issue buat yang bagus. Kalau nggak salah dia mau garap bank digital juga, kalau nggak salah ya. Kalau nggak, right issue-nya tuh mau buat bank syariahnya dia, saya lupa itu untuk yang BJPR itu. Kalau view jangka panjang sih saya melihat ada calon inverted head and shoulder. Ini shoulder kiri, ini headnya, ini calon shoulder kanan. Dengan kalau catatan kalau dia bisa breakout 1900 ya, itu bakalan jauh banget targetnya, bisa sampai 3000 mungkin, karena targetnya sepanjang headnya ini tuh. Dengan catatan bisa breakout 1900 bakalan bagus banget untuk si BJPR ini. Dia juga saham uptrend karena ada di atas MAA 200 ya, tinggal tunggu rebound aja sih. Biasanya mungkin agak telat untuk BJPR ini, seperti itu. Terus juga kemarin ada normal akumulasi, dan kalau nggak salah dia dikumpulin terus ini kecil-kecil sama si KZ ini. Setelah dia dibuang di sini ya sama bandarnya yang bikin dividend trap, ini mulai dikumpulin sama KZ. Apakah dia mau ngincer red issue-nya, kita lihat aja ya. Semoga turning point-nya bisa waktu red issue ya, itu kuartal 3 atau kuartal 4, kuartal 3 sih harusnya, biar teman-teman nggak pada nyangkut lagi kalau yang masih nyangkut di BJPR, seperti itu. Untuk support ya ada di area 1400 ini. Sekarang dia baru di support ya ini. Kalau resisten ya ada di 1600-an. Tuh masih cukup menarik untuk si BJPR ini. Tapi bukan untuk pendek-pendek ini ya, bukan jangka pendek. Tapi kalau dia bisa sampai breakout 1900 harusnya bagus sekali ini BJPR. Nanti biasanya disambungin sama red issue-nya dia. Lanjut kita ke BSDE. Berapa menit nih? 36 menit. Saham ke 26. Aduh, kayaknya 1 jam lebih. Gak apa-apa ya, nanti kita bikin timestamp. Nah, BSD ini masih didistribusi terus si BSD ini. Dari technical jelek kalau menurut saya. Kenapa? Dia udah jebol area demand-nya ini. Tuh, dia jebol area demand dengan volume yang besar. Itu kurang bagus banget sih. Untuk support terdekatnya di sini area 1000. Lebih baik kalau mau spek buy di 1000. Nanti biasanya dia bakal bikin fast breakout di 1000 itu. Dia juga udah mulai masuk oversold, artinya penurunannya bakal semakin terbatas pergerakannya. Seperti itu. Kalau mau aman bisa di 1000 sih kalau BSDE ini. Kalau sektornya sebenarnya masih bagus karena katalisnya masih dijaga ya untuk properti ini. Tapi ya memang dari teknikalnya kurang bagus untuk BSDE kalau menurut saya. Tuh, nanti biasanya ada berita-berita kurang bagus. Dia juga didistribusi terus ya. Kelihatan sekali ini distribusinya masif. Yang kayak gini biasanya mau ada sesuatu yang jelek sih, tapi nggak tahu juga ya saya. Yang masih jaga resiko aja. Support kuatnya di 1000. Kalau 1000 jebol, kalau 1000 jebol ya setidaknya mungkin harusnya nggak turun lebih dalam sih, karena dia ada oversold banget harusnya kalau udah masuk 1000 itu. Seperti itu. Tuh ya. Supportnya BSD di area 1000. Lanjut ke CTRA, temannya yang juga properti. CTRA kemarin juga koreksinya volumenya juga besar juga. Ini bahaya sih, malahan saham-saham properti. Saya nggak tahu kenapa kok pada kayak gini ya. Ada berita apa? Nanti biasanya terakhir sih, belakangan pada nyusul. Dan sekarang dia tepat berhenti di supportnya di 995 ini, area 1000 lah supportnya dia. Aduh mencet sendiri nih. Tuh di 1000 ini dia juga belum masuk area oversold. Mungkin support selanjutnya di 950, 975 sampai 950. Itu kalau mau spek buy di situ aja. Tapi hati-hati sih yang masih turun kayak gini tuh, mending tunggu dia konsolidasi dulu aja. Tapi dia udah bikin divergent harusnya, karena harga ke atas tapi indikator ke bawah, itu hidden bullish divergent, yang artinya tren bakal berlanjut uptrend ya. Kita lihat aja nanti base buy-nya di sekitar itu tadi, sekitar 950-an lah kalau menurut saya untuk si CTRA itu. Kalau dalamnya juga distribusi, baru pada distribusi ya, ini saham-saham properti, nggak tahu juga saya kenapa itu. Lebih baik hindari dulu, tunggu dia konsolidasi dulu. Lalu kita ke SMRA. Properti juga yang kemarin baru mau red issue, tapi tadi dijelaskan ya kalau katanya red issue-nya buat bayar utang, jadi sebenarnya kurang bagus red issue-nya dia. Candle udah doji, artinya tanda-tanda pembalikan arah. Mungkin dojinya juga di area supportnya ini di 850-an ya.
cukup menarik sebenarnya kalau mau spek buy, tapi kalau misalkan jebol ke bawah membentuk low baru, lebih baik exit, yang artinya karena dia udah di titik nadirnya ya, seperti itu. Untuk akumulasi tidak ada, tapi diangkut sama MG ya, hati-hati aja, mainannya MG itu kan kurang halus, seperti itu. Support di sekitar 845 ini untuk support terdekat, 845 sampai 830. Untuk resisten ya ada di sini, berarti sekitar 900 itu untuk SMRA. Untuk propertinya masih bagus harusnya, soalnya suku bunganya masih ditahan ya di 3,5% tuh, masih dikasih stimulus, juga pajak-pajaknya dikurangi ya, seperti itu. Nggak tahu tuh kenapa tuh. Lanjut kita ke Pakuwon. Pakuwon ini juga dia ada di bawah 500. Sebenarnya kalau dia bertahan di atas 500 bagus, tapi ternyata dia bisa di bawah 500. Tapi yang pasti untuk supportnya Pakuwon, support kuatnya ini di 462 ini. Kalau dia sampai jebol 462 wajib keluar. Kenapa? Karena dia ada double top besar sekali. Tapi kayaknya nggak mungkin sih kalau sampai ke 462 ya. Kalau jebol 462 nggak mungkin. Selama dia masih di atas 462 harusnya hold aja, seperti itu. Itu untuk supportnya ya. Berarti kalau support kemarin dia ada rebound dari 466, bisa digunakan untuk support terdekat. Untuk resistennya pakai EMA 200 ini area 487, setelah itu 492, setelah itu 500. Sebenarnya amannya kalau Pakuwon kembali ke 500 sih. Nih, ada tanda-tanda membalikan arah, histogramnya mulai menguat, candlenya udah mulai doji-doji. RSI ada rebound juga, tapi belum ada akumulasi. Pada distribusi semua ya ini properti. Nggak tahu saya ini ada apain nanti. Kita lihat aja besok ya ke depan. Biasanya beritanya keluar nanti. Lanjut kita ke Raja. Rukun Raharja ini kalau nggak salah korelasinya sama minyak juga ya, Raja ini. Kemarin candlenya kurang bagus sih ini. Candle kurang bagus dikonfirmasi dengan volume besar. Tuh. Jadi lebih baik hati-hati dulu aja. Alangkah lebih baik kalau misalkan mau beli ya setelah dia breakout 244. Itu karena dia ada cup handle kecil ini. Ini cup, ini calon handle. Seperti itu. Kalau misalkan dia bisa breakout 244 sampai 246 baru bakalan lebih menarik untuk si Raja ini. Seperti itu. Tapi kalau dia belum berhasil breakout ya hati-hati aja. Supportnya di pertama di 230, lalu ada di 222. Kalau mau buy on breakout bisa di resistennya, kalau mau buy on weakness bisa di supportnya. Tapi kalau dari volume bagus, tinggal kita cek dalamnya. Ternyata nggak ada akumulasi ya, jadi kurang oke sebenarnya kalau kayak gini. Tuh, itu untuk Raja. Lanjut kita ke Bevin. Bevin ini juga dia bikin divergen kecil ya, RSI ke bawah tapi harga ke atas. Mungkin dia bisa technical rebound, dan kalau misalkan teman-teman mau masuk bisa dimanfaatkan aja. Terlihat kemarin candle terakhir warna merah, volumenya lumayan besar ya, tanda-tanda koreksi itu. Untuk support kuatnya di sini sekitar 815 itu supportnya dia. Setelah itu ada di 800-an. Ya, 815 sampai 800 itu area base buy-nya untuk saat ini. Tapi kalau jebol pasang stop loss jangan lupa. Udah ada distribusi juga 2 hari terakhir ini ya. Mulai keluar lagi bandarnya. Hati-hati dulu aja teman-teman tuh. Bevin nih. Harusnya untuk deket-deket ini ada koreksi, tapi koreksi kecil aja. Karena dia ada divergen kecil juga. Seperti itu. Lanjut kita ke INKP. INKP juga big distribusi dari broker KZ. Ini didistribusi terus ya. INKP ini kelihatan merahnya sekarang lebih banyak. Ya mungkin karena komoditas pubnya juga turun terus ya. Tadi kita lihat di video sebelumnya. Cuman kalau dari sini sebenarnya udah bagus. INKP ini ada divergen besar sekali. RSI ke atas terus, tapi harganya masih ke bawah terus. Kalau misalkan ada candle pembalikan arah harusnya menarik sih ini INKP ini. Kalau ada candle pembalikan arah. Tapi kalau dari dalamnya ya masih belum bagus sih. Soalnya dia masih didistribusi terus untuk INKP ini. Baik asing maupun movement asing atau bandar masih pada distribusi terus. Ya 50-50 sih. Teknikalnya bagus, ada divergen, tapi bandarmologinya kurang bagus. Untuk support kuat di sini 8175. Resisten atau target ke sini 9100. Kalau misalkan bisa breakout bakal menarik. Atau mungkin amannya lihat harga komoditasnya dulu aja. PAP kodenya pulp and paper. Tuh kalau udah ada tanda-tanda rebound nanti bakalan lanjut ke saham ini biasanya. Tuh lanjut kita ke adiknya Tekim.
Tekim juga masih didistribusi terus ya. Dia sekarang di 9.200 dan mungkin udah keluar dari area demandnya dia juga ini. Tapi kalau supportnya ya harusnya toleransi sampai ke sini 8950 ini tuh supportnya dia. Tapi kalau fair-fairan ya dia udah jebol area demandnya karena dia udah keluar dari 9.300 itu kan area demandnya 11.000 sampai 9.300 seperti itu. Tapi sama sih, itu karena komoditasnya masih turun ya, sepertinya masih turun. Tapi dia udah gak downtrend lagi dan udah ada divergen besar. Semoga aja nanti segera ya komoditasnya mantul, terus saham-sahamnya juga pada mantul. Seperti itu untuk Tekim. Lanjut kita ke Medco. MEDC cukup menarik, naiknya volume besar, turunnya volume kecil, dan dia udah breakout juga. Ini breakout dari penan ya, naik lalu bikin penan, terus dia breakout. Cukup menarik, cuman bahkan lebih menarik Medco ini kalau dia berhasil breakout 800. Dia bisa bikin inverted head and shoulder besar sekali. Shoulder kiri, ini headnya, ini calon shoulder kanan. Kalau untuk dari katalisis, tahu saya anaknya perusahaan Medco ini ada yang mau IPO, yang artinya kalau misalkan sampai IPO bakal dapat duit segar banyak banget ini si Medco ini, bakal menarik banget. Tapi ya saham minyak, tinggal ikutin aja harga komoditasnya, seperti itu. Tuh untuk support terdekat ada di area sini sekitar 675, untuk resistennya ada di 780. Tapi kalau bisa breakout 825 baru menarik kalau menurut saya. Itu untuk Medco. Dia juga diakumulasi terus. Nah ini yang bagus tuh kayak gini nih, kelihatan kan yang saya bilang tadi bagus sama jelek. Nih Medco ini diakumulasi terus akhir-akhir ini ya. Bandar movementnya juga naik terus, diakumulasi terus. Biasanya nanti bakal terjadi sesuatu sih. Apakah bisa breakout 800 ya? Semoga aja ya. Kita lihat aja nanti, mungkin seminggu 2 minggu ke depan. Seperti itu. Tadi sampai Medco, lalu kita ke MLPL yang naik tinggi ya. Ini masih naik gila-gilaan. Tapi kalau nggak salah dia udah disuspend ya. 7 Juni sekarang udah 13. Berarti udah disuspend MLPL ini. Nggak tahu nanti setelah suspendnya dibuka seperti apa ya. Yang pasti dia udah ada calon-calon divergen. Karena harganya ke atas, tapi RSI-nya ke bawah. Ini kalau misalkan nanti dia ada candle pembalikan arah, misalkan ada apa ya candle apapun lah yang pembalikan arah di atas, itu nanti biasanya koreksinya lumayan karena udah divergen ya, artinya tren semakin melemah seperti itu. Untuk volumenya juga udah terjadi anomali volume, spreadnya lebih besar tapi volumenya lebih kecil, semakin melemah daya belinya. Tuh, hati-hati aja kalau teman-teman udah punya barang, bisa memperketat trailing stop. Tapi kalau belum punya barang, jangan sampai jadi bagian cuci piring. Hati-hati aja. Tuh, itu untuk MLPL. Untuk akumulasi distribusinya, kemarin dia disuspend ya. Nggak kelihatan yang kemarin Jumat. Ini masih disuspend sih MLPL. Kalau menurut saya itu aja, hati-hati aja. Kecuali dia menggagalkan divergennya, itu baru menarik sih. Lanjut kita ke BJTM. Ini juga kayaknya masih pada kena dividend trap ya, gapnya dividend trap belum ketutup. Nah ini dia kan di sini ya 800, sebenarnya kurang bagus kalau dari teknikal. Saya kemarin lihat dia bisa membentuk penan ini ya, yang warna orange ini, tapi jebolnya pakai dividend trap nih, volumenya juga besar juga waktu jebol. Kurang bagus sih sebenarnya, tapi kalau dilihat ya dia sudah membuat tanda-tanda pembalikan arah. Dia udah membuat higher low nih. Kalau lower low kan setelah di sini ya di sini, tapi dia ke atas ini. Calon-calon cup and handle cukup menarik BJTM ini. Seperti itu. Tapi volumenya belum ada konfirmasi ya, volumenya masih kecil-kecil terus. Untuk support terdekat berarti di sini 745, support selanjutnya ada di 725. Untuk resisten sini 770. Kalau misalkan breakout 770 baru menarik itu. Harusnya gap ketutup kalau 770 bisa ketutup ya. Bisa breakout ya. Tuh. Dia juga lebih ke akumulasi sih, tapi masih kecil-kecil ya untuk si BJTM. Volumenya mengecil terus. Biasanya bandarnya nunggu di tela pada cut loss ini baru diangkat lagi. Seperti itu. Itu untuk BJTM. Sampai mana tadi? Lanjut kita ke Mayora. Salah satu saham
consumer goods tapi tidak downtrend ya. Dia udah patah downtrendnya di sini 23 April nih, dia patah downtrend. Sebelumnya dia downtrend dari 2018 ya sampai 23 April 2020 dia udah berhasil mematahkan downtrendnya. Beda sama kayak HMS, PGGR, AM, Unilever itu kan masih belum patah. Nah ini lumayan menarik karena dia uptrend ya. Dan sepertinya sekarang baru konsolidasi. Tuh, dia membuat penan besar mungkin bisa juga ini. Kalau saya melihatnya kayak gitu sih. Nah, tuh, ini tinggal tunggu aja dia breakout ke atas atau ke bawah. Kalau misalkan dia breakout ke bawah ya hati-hati aja. Dia bisa turun sampai ke sini mungkin ya 2450. Tapi kalau breakout ke atas ya minimal dia bakal ke 2670. Tuh, tapi ya ini saham lemot sih. Akumulasinya kecil-kecil sih. Tapi frekuensi analyzer-nya besar. Kemarin ada yang HK besar berarti ada spike ini. Cukup menarik dari frekuensi analyzer-nya. Tapi masih belum untuk mengambil keputusan tuh sih kalau menurut saya. Lanjut kita ke Sril yang banyak kasus ya. Saya nggak tahu ini saham kenapa bisa banyak kasus. Padahal dia bagi dividen aja nggak pernah Sril ini. Jadi semua keuntungannya dia itu buat perusahaan sendiri. Makanya dia sampai PBV-nya bisa rendah banget karena setiap cuan dimasukin perusahaannya terus. Dan sekarang ini dia baru disuspend ya. Sebenarnya kalau dari teknikal dia udah lumayan menarik. Dia udah masuk ke support kuatnya di sekitar 142 ini. Terus juga udah mulai oversold RSI-nya. Tapi untuk bandermologinya nggak kelihatan ya karena dia disuspend ya. Tapi kalau dilihat akhir-akhir ini distribusinya besar sih. Hati-hati aja, yang pasti ini saham banyak kasus ya. Sril ini nggak tahu juga itu kenapa bisa sampai kayak gitu. Padahal cuannya nggak pernah dibagikan sebagai dividen buat perusahaannya sendiri. Seperti itu. Lanjut kita ke Hoki. Nah, Hoki ini juga ada tanda-tanda rebound. Dia bisa bikin cup and handle juga ini. Volumenya bagus. Waktu rebound volumenya besar. Waktu turun volumenya kecil. Tuh. Support terdekat di sini 208, support selanjutnya di 204. Area buy-nya itu tadi. Kalau buy on breakout bisa tunggu setelah dia breakout 220. Cukup menarik. Harusnya cup and handle minimal bisa ke sini sih, sekitar 240-an. Lumayan, cukup menarik untuk Hoki ini. Untuk akumulasinya belum kelihatan. Tapi teknikalnya udah cukup bagus. Itu kalau menurut saya. Dengan catatan bisa breakout cup and handle kecil itu ya. Tuh. Itu untuk Hoki. Lalu kita ke Excel. Nah, Excel ini juga diakumulasi terus ya akhir-akhir ini. Setelah dia menyentuh 2000, terus dia diakumulasi terus. Dan ini kayaknya harusnya sih lanjut ini. Excel ini udah breakout juga dia. Tuh. Untuk supportnya sekarang di sini berarti sekitar 2570-an tuh supportnya dia. Support selanjutnya ada di sekitar sini 2400. Tuh. Dia juga kelihatannya udah breakout untuk 2570 ini karena sebelumnya kan di sini resisten ya. Tuh, dengan target ya berarti ke sini 3000. Dan kalau 3000 bisa breakout itu perjalanan jauh banget sih. Harusnya bisa sampai 4000 dia karena dia bikin double bottom 1, bottom 2 dengan catatan breakout 3000. Tuh, kalau misalkan teman-teman udah punya barang di 2000, hold terus aja sih. Ini belum ada tanda-tanda pembalikan arah kalau menurut saya si Excel ini. Tapi kalau belum punya barang ya hati-hati, belinya lebih selektif karena dia ada di tengah-tengah ya. Antara dekat 3000 sama dekat 2000 untuk support sama resisten kuatnya. Seperti itu. Dia juga masih diakumulasi terus. Bandar movementnya naik, bandar volumenya juga besar-besar, hijau-hijau. Tuh, masih menarik sih untuk Excel itu. Lanjut kita ke Sen. Ada yang request juga. Sentra Tama. Mana tadi? Agak bawah ya. Sen. Untuk Sen ini dia mungkin ada potensi bikin cup handle juga. Ini cup udah kebentuk calon handle-nya, tapi belum ada candle pembalikan arah. Jadi lebih baik tunggu konfirmasi ya. Entah dia bikin hammer atau bikin doji dengan volume yang bagus. Akumulasinya juga belum ada. Seperti itu. Kemarin terakhir dia bikin cup handle kan di sini dan udah breakout, udah target juga. Lalu habis itu koreksi. Koreksinya volumenya juga jelek. Yang ini ya, ini candle merah volumenya besar. Jadi 50-50 sih. Untuk support kuat di sini 226. Mungkin dia bisa bikin double bottom
ke 226 sekali lagi, seperti itu. Kita lihat aja besok. Atau misalnya bikin inverted head and shoulder ya, kayak kalau si Chen ini bikinnya IHNS, kalau saya lihat-lihat itu nggak tahu juga nanti. Yang pasti support itu di sekitar sini ada support 250, lalu 226, resistennya di 280, seperti itu. Akumulasi juga belum ada ya untuk Chen ini. Lanjut kita ke ESA. Salah. ESA ini kemarin dia setelah rising wedge ya, akhirnya breakout dan dia jebol koreksi. Ini mau bikin apa nih? Nggak kelihatan sih. Apakah rounding bottom mungkin? Ini ya, rounding bottom sampai ke sini, tapi dia belum breakout juga. Mau bikin cup handle dia. Ini cup, ini calon handle ya. Berarti sekarang dia baru disupport ini si ESA ini. Area 356 ini area supportnya. Untuk resisten ada 384. Kalau misalkan breakout 384 harusnya cakep ini. Tapi untuk distribusinya jelek banget sih. Untuk akhir-akhir ini mulai didistribusi ya dia ya. Seperti itu. Dia juga dekat sama EMA 50 yang kalau kita lihat dia pasti rebound dari EMA 50. Tuh, kita lihat aja nanti. Lanjut kita ke agro. Nah, agro juga masih menarik kalau menurut saya. Dia koreksinya volumenya kecil. Waktu kemarin koreksi turun 2,5% tuh volumenya kecil. Cuman jeleknya ya dia jebol support 1150. Sebelumnya yang di sini kan dia closing di 1165 kan, tapi ternyata candle selanjutnya dia closing di 1135. Kalau mau fair-fairan ya memang kecil volumenya, tapi dia di atas rata-rata ya. Seperti itu. Tapi volumenya kecil sih harusnya untuk koreksi. Histogram masih ke atas, masih ke atas. Oh, ini technical rebound wajar sih. Karena dia udah masuk area oversold ya. Seperti itu. Untuk support ya harusnya sampai situ tadi, sekitar 1150 sampai 1135 itu supportnya dia terdekat. Kalau selanjutnya ada di 1075 lalu 1050. Itu support selanjutnya seperti itu. Kalau bisa konfirmasi breakout harusnya bisa ke 1345 sih. Ini juga bank digital ya yang mulai rame lagi setelah kemarin bank digital redup ya. Seperti itu. Untuk terakhir belum ada akumulasi, tapi kayaknya dia lebih baik diakumulasi sih ini. Cuman kemarin Jumat nggak ada akumulasi. Bandar movementnya juga masih ke atas, foreign flow-nya juga masih ke atas terus. Cukup menarik, 50-50. Masuk aja di support atau resisten. Lanjut kita ke Arto. Nah, Arto ini udah breakout dari flag-nya dia ya. Mirip sama ERA, dia udah breakout dan targetnya sampai ke sini nih, 10% nih, sampai 14250. Apakah bisa ke sana? Kita lihat aja nanti. Karena bank-bank digital mulai rame lagi, yang pasti dia udah breakout. Volume breakoutnya juga lumayan ini si Arto ini. Untuk supportnya ada di sekitar sini. 12500, 12500 untuk target 14.300. Akumulasi juga masih ada. Cukup menarik si Arto ini. Nggak tahu juga nanti dia bisa kemana. Dia juga ada double bottom walaupun di atas ya. Sebenarnya bukan double bottom ini. Bottom 1, bottom 2 udah breakout. Targetnya ya kalau saya sih lebih lihatnya ke rising wedge saja atau penan yang udah breakout. Tuh, untuk Arto. Lanjut kita ke Zinc. Nah, Zinc ini kurang bagus waktu di sini. Candlenya jelek, tapi dia volumenya besar, artinya terkonfirmasi ya. Tapi sekarang dia baru di supportnya dan bahkan dari rebound kemarin. Cukup menarik kalau dari situ. Supportnya ada di itu EMA 200 sekitar 146. Sekarang dia di 150. Kemarin rebound 2%, volumenya ada, masih di calon golden cross. Udah golden cross bahkan. Cukup menarik. Ini artinya kan sinyal buy kalau dia udah golden cross ini. Terus juga volumenya lumayan, RSI sudah rebound, akumulasi masih small sih, belum big akumulasi. Setelah kemarin dia digoreng ya, waktu naik banyak ini si Zinc ini. Terus waktu turun didistribusi, terus ini mulai diakumulasi lagi. Kita lihat aja apakah nanti dia mau gimana. Dan bandarnya juga masih di dalam sebenarnya ini. Cukup menarik untuk si Zinc, yang penting trading plan aja jangan lupa. Tuh. Lanjut kita ke LSIP, saham CPO. Wah, 1 jam baru 45 saham nih, bisa 2 jam nih nanti kita.
apalah ya sekalian. Udah lama nggak jawab. LSIP ya, tinggal sama lihat harga JPO. Tapi kalau yang bagus dia udah rebound dari MA 200. Ada nggak divergen sih, karena ini arahnya ke atas tapi RSI juga ke atas ya. Cukup menarik. Ini mau golden cross, histogramnya mulai menguat, volumenya ada, akumulasinya doang yang kurang bagus. Tuh supportnya berarti di sini 1200, resisten tunggu dia breakout 1275. Harusnya menarik. Tapi yang lebih penting adalah lihat harga JPO aja. Seperti itu. Itu untuk LSIP. Lanjut kita ke main. Main ini sebenarnya saya ada view bagus ya, tapi nggak tahu apakah berhasil atau enggak. Saya lihatnya ini ada cup besar dan handle besar dengan harusnya ya target bisa ke 1200-an itu kalau misalkan cup handle-nya breakout itu. Dia sempat breakout tapi nyungsep lagi dan ini sekarang dia baru di sini 860 ini. Ya, ini kayaknya ini ada divergen juga ya. RSI ke bawah tapi harga ke atas, hidden bullish divergen, artinya tren bakal berlanjut. Cukup menarik main ini. Area buy-nya kalau mau buy on weakness bisa di 850 sama 830. Kalau dapat di situ harusnya menarik sih. Kalau mau buy on breakout ya tunggu dia breakout 960 sekalian. Itu bakalan lebih bagus. Tuh, itu untuk main. Harusnya kalau dia konfirmasi breakout cup handle, targetnya 1400 saja ketangkap. Soalnya setinggi cupnya ini ya, tinggal diukur ke atas saja. Minimal 1200 lah kalau konfirmasi. Tapi belum ada akumulasi lagi ya. Setelah kemarin dia akhir-akhir ini dia akumulasi, malah kemarin didistribusi terus ini si main nih. Dan dia baru di MA 50, 50-50 sih. Tapi harusnya udah di harga termurah yang sekarang. Karena di supportnya ya, MA 50 juga. Seperti itu. Lalu kita ke BRPT. BRPT ya dia bikin divergen sih ini. Lumayan menarik, udah ada tanda-tanda rebound, RSI-nya udah ke atas, tapi harganya masih cenderung ke samping. Itu dia bisa bikin double bottom juga dengan neckline ada di 930. Jadi base buy-nya di sini area 850, targetnya 930. Kalau misalkan bisa breakout 930, targetnya harusnya ke 1000. Kalau bisa breakout 1000, ya harusnya lanjut ke 1100 sih. Seperti itu. Cuman ya kalau mau fair-fairan dia udah jebol dari garis hijau bawah itu garis uptrendnya dia ya. Dari penannya itu berarti artinya dia penan udah gagal ini. Ini kan ada penan ya. Penan besar sekali atas sama bawahnya ini dan dia udah jebol ke bawah. Tapi nggak tahu, kita lihat aja nanti. Yang pasti bisa pakai angka-angka itu tadi. Dia juga belum ada akumulasi lagi, malah cenderung didistribusi terus. Jadi lebih ke hati-hati aja sih untuk si BRPT ini. Kalau dari tanda-tandanya kurang bagus kalau menurut saya. Tuh, tapi lihat aja nanti. Lalu kita ke ICBP. ICBP belum rebound ternyata setelah dia membuat flag ini ya, belum berhasil breakout. Breakout sempat sih, tapi false breakout ya, nyungsep lagi. Volumenya kurang besar. Waktu dia naik sama turun volumenya sama. Makanya dia koreksi lagi ya. Dan sekarang dia ada di 8325. Nah, ini udah ada divergen. Bagus yang kayak gini. Serius, ini tanda-tanda sih harusnya sih ya. Nih, harganya turun, garis warna hijau ini ya. Dia bahkan dijemput sampai ke sini lagi 8100. Mungkin ini mau bikin divergen besar karena dia mau rebound dari downtrend besar ya. Jadi butuh tenaga yang besar juga. Ini menarik sih ICBP ini, kok saya lihat ya, tinggal tunggu volume aja. Tapi kok sekarang angkanya udah bagus. Ini harga udah turun tapi RSI-nya naik. Nah, ini kan regular bullish divergen ya. Tren semakin melemah, harusnya tinggal tunggu rebound aja. Menarik kalau menurut saya. Harga sekarang juga aman banget 8100 ini buat swing. Kalau misalkan 8100 ya target pertama harusnya ke sini 9300. Kalau menurut saya ketangkap sih 9300. Nah, tinggal di 9300 breakout apa enggak. Kalau 9300 breakout, tinggal dilihat MA 200-nya berhasil ditembus apa enggak. Itu aja, itu untuk ICBP. Cukup menarik kalau dari divergen ya. Lanjut kita ke INDF. Oh, yang ini belum ya. Tapi belum ada akumulasi, masih distribusi terus. Saham-saham consumer goods ya, masih pada distribusi. Tapi kalau by fundamental bagus sekali kalau itu ICBP, itu nggak ada lawan lah. Kita ke INDF. Induknya ini juga baru di supportnya si INDF ini sekitar 6225.
udah ada divergen juga walaupun kecil ya. Harga cenderung ke samping tapi RSI-nya ke atas. Cukup menarik dan biasanya geraknya bareng sih. Tuh. Support di 6225, target ya sini 6700. Kalau breakout 6700 bisa bikin double bottom, mungkin target ke sini 7050. Seperti itu. Kalau breakout 6800 bisa bikin cup handle juga dia dengan target mungkin ke sini 7450. Cukup menarik tapi dalamnya masih distribusi terus. Belum ada konfirmasi yang bagus. Tuh 50-50 sih. Teknikalnya udah bagus tapi bandarmologinya belum. Lanjut kita ke MBAP, Mitra Bara. Ini juga salah satu saham batu bara ya, tapi kalau nggak salah kurang liquid ini. Jadi kemarin Sabtu nggak saya bahas. Tuh. Kemarin dia juga ikut naik 2%, volumenya lumayan. Ya kalau misalkan teman-teman cari saham batu bara, saya saranin pilih yang bagus aja sih. Saya nggak tahu ini bagus atau jelek. Cuman saya nggak tahu saham ini. Tuh, jadi lebih baik ya ke Adaro, ITMG, PTBA kalau cari yang fundamentalnya bagus. Itu aja. Tapi volume buangan di sini jelek sekali sini. Ini kayak dia habis dividend trap ya. Tapi volume buangannya jelek sekali. Nggak tahu mau ditutup kapan ini gapnya ini. Cuman kemarin ada akumulasi untuk kemarin ini. Untuk hari Jumat kemarin ya. Volumenya kecil tapi cuma 300 juta doang ini. Kurang menarik kalau menurut saya. Tuh, support di sini sekitar 2830. Resistennya nutup gap ini 3000. Itu untuk MBAP. Lanjut kita ke SRTG yang habis naik banyak ya SRTG ini. Nah, ini mantap sekali sih. Kemarin saya rekomen kasih tahu ya, kasih watchlist waktu dia di sekitar sini. Dia masih candle ini ya. Tuh, saya bilang kalau bisa breakout 1260 bakalan cakep sekali dan ternyata dia breakout dan naik berapa puluh persen ini. Cuma untuk belakangan ini hari-hari terakhir ini candlenya kurang bagus sih, disertai volume kecil juga. Tapi ini sesuatu yang wajar karena saham all time high ya. Jadi ya dia pasti ada koreksinya juga dan koreksinya biasanya pakai Fibonacci extension gitu karena untuk resisten klasiknya tidak ada. Tuh. Lebih baik buat swing aja kalau udah all time high kayak gini, tinggal mau di hold sampai kapan gitu aja. Kalau misalkan menarik juga ya, dividen 110 harga 1100 tuh yieldnya 10%an tapi dia nggak dividen trap ya 750. Itu sebelum stock split sih dari harga 6000. Sorry ya, pasti ini untuk saya melihat ada tanda-tanda pelemahan karena ya memang dia udah naik tinggi, volumenya semakin mengecil ya, terjadi anomali volume. Terus setelah itu MACD-nya mau dead cross, histogramnya tapi masih menguat sih, RSI-nya udah oversold sekali, tinggal turunnya doang ini. Tuh, netral, tidak terjadi akumulasi. Ya yang pasti kalau teman-teman udah cuan, tinggal jaga trailing stop aja, jangan sampai cuannya jadi BEP ya, itu kan nggak enak banget tuh. Pasang trailing stop aja, nanti kalau kena stop loss ya udah take profit gitu. Itu untuk SRTG. Lanjut kita ke Mika. Mika kemarin habis rebound dengan volumenya rame terus ya Mika ini. Nggak tahu kenapa ini si Mika ini. Setelah kemarin dia naik 4% ya, lalu habis itu turun 5% sama 5% lagi, tapi udah mulai rebound. Dia rebound juga dari area demand ya, cukup oke sih sebenarnya. Tuh, supportnya ada di sini sekitar 2430, resistennya ada di 2550. Tuh, sekarang dia bakal konsol di situ, tapi terjadi distribusi beberapa hari akhir ini ya untuk si Mika ini. Kurang oke kalau dari bandarmologinya. Lanjut kita ke Ali, CPO juga ya. Sama, lihat harga CPO aja, crude palm oil. Tapi kalau dari teknikal ya dia udah ada tanda-tanda rebound ini. Untuk support satunya di sini 8.900, support duanya di 8.750. Resisten atau neckline sekitar 9.250. Kalau misalkan bisa breakout 9.300 ting, 9.300 itu bakal menarik sih. Minimal ya bisa ke sini dia 9.950 sampai 10.000. Tuh, itu untuk Ali itu. Kalau dalamnya tapi terjadi distribusi, bandarnya juga turun terus. 50-50 lah, yang pasti lihat harga CPO aja. Karena saham komoditas itu pasti ngikutin harga komoditasnya. IPCC
IPCC kemarin dia rebound dari support kuatnya itu di area 500 ya. Setelah dia berjalan-jalan ke atas ini sempat naik turun, akhirnya kembali ke 500 lagi. Ini kayaknya biasa kayak gitu ya, ini memang support kuat sih. Sebelumnya dia cup handle di sini, terus dia waktu breakout retest di sini, terus akhirnya naik lagi. Seperti itu. Kalau support kuat itu tadi sekitar 500, support terdekat di 520, support kuatnya di 500, resistennya ada di sini 565. Tapi volumenya mulai mengecil ya. Tuh, belum ada volume spike lagi. Akumulasi juga belum ada. Seperti itu. Masih kurang oke sih kalau menurut saya. Kalau mau spike buy di IPCC ini, nggak tahu apakah bisa naik atau enggak. Lanjut ke Sido. Kalau main IPCC itu kan naik gara-gara rame itu ya, yang pelindo mau merger itu. Tapi nggak tahu sampai sekarang jadinya gimana. Nah, Sido ini baru di supportnya dia. Itu supportnya 760, resistennya sini 850. Dan sifatnya Sido itu ini ya, saya ganti warnanya biar jelas. Pakai hijau aja. Nah, dia tuh kan mainnya gini nih. Ini naik, habis itu sideways. Sampai tren naik, terus sideways, terus naik, terus sideways panjang sekali. Terus di sini dia naik sampai 850. Terus ini baru masa sideways-nya lagi. Seperti itu. Dan kalau mau investasi sih ini masih oke banget. Sahamnya masih uptrend ya. Saham bagus juga walaupun dia habis jebol MA 200. Tapi kalau menurut saya dia lebih pakai ke trennya ini. Yang pasti itu untuk support satunya di 760, support 2-nya di 710. Kalau jebol 710 lebih baik out aja sih. Itu kalau menurut saya. Toleransinya sampai 710. Kalau dari dalamnya dia mulai didistribusi ya akhir-akhir ini. Tapi kalau akumulasinya lebih banyak sih daripada distribusinya. 50-50 lah, volumenya juga kecil waktu kemarin. Cuma 200 juta doang, 500 juta, kecil sekali nih untuk sekelas Sido. Tuh, masih bagus kalau menurut saya untuk swing. Lanjut ke SCMA. SCMA, nah ini saya melihat ada sebuah flag sih. Setelah dia naik, ada impulsif, pergerakan impulsif, lalu dia bikin falling wedge atau flag. Ini continuation. Volumenya juga bagus waktu dia bikin ini. Dan ya harusnya menarik ini kalau untuk buat beli. Untuk support pokoknya di sini area 1600-an itu supportnya dia. Untuk resisten tunggu dia breakout ya, kalau flag ya garis ini berarti. Nah, kalau dia bisa breakout ini bakal menarik. Cuman kalau mau amannya ya breakout 1720. Tapi lebih baik buy on weakness saja di 1600 dan itu bakal lebih menarik. Dia juga dekat MA 50 dan habis turun dalam ya. Harusnya ada kenaikan juga lah karena dia habis breakout downtrendnya ini. Cukup menarik SCMA ini. Dia juga membuat continuation kok dengan volume bagus. Target ya mungkin ke sini kalau dia bisa breakout ya ke 1880. Tuh. SCMA. Lalu kita ke ASRI. ASRI juga udah mau rebound setelah kemarin dia koreksi. Beda sama properti yang lain ya. Ini dia malah rebound sendiri. Bisa bikin cup handle juga si ASRI ini. Dengan neckline-nya di sini. 192 ini. Kalau misalkan dia bisa breakout 192, minimal bisa ke sini sih 210-an ini tuh targetnya. Kalau dia bisa breakout 192. Lumayan menarik untuk si ASRI ini. Dia juga akhir-akhir ini diakumulasi walaupun kecil-kecil ya. Belum kelihatan sih akumulasinya. Volumenya juga masih kecil-kecil seperti itu. Biasanya tunggu volume besar untuk pergerakan impulsifnya. Pasti gunakan support resisten tadi aja. Supportnya 182, resisten 192. Kalau breakout ke atas cakep, kalau breakout ke bawah lebih baik keluar dulu. Lanjut ke ASI. Nah, ASI ini kemarin juga habis divergent ya. Dia sahamnya ke samping tapi RSI ke atas. Lalu dia rebound dan bisa bikin double bottom sih sebenarnya ASI ini. Dengan neckline-nya di sekitar 5625. Kalau misalnya dia bisa breakout 5625 harusnya cakep untuk ASI ini. Untuk support terdekat di sini sekitar 5225, support kuatnya ada di 5000. Lalu untuk dalamnya ya kemarin dia sempat diakumulasi sih. Tapi entah kenapa Jumat kemarin masih distribusi ya, ada big distribusi dari broker asing ini.
Tuh, pakai patokan support tadi aja. Kalau breakout 5675 ini harusnya minimal ke 5800. Itu support resisten kuat juga itu. 5800 itu. Tapi kalau dilihat dari divergennya harusnya dia masih naik sih. Kita lihat aja nanti. Lanjut ke CSMR. Nah, CSMR ini juga dia juga mau bikin divergen ini. Udah harganya ke samping, tapi indikatornya sudah cenderung ke atas. Tinggal tunggu hammer, harusnya bakalan ketekuk ini RSI-nya. Candle pembalikan arah ya, itu baru entry-nya bagus di situ. Dia juga kalau mau spek buy oke sih sebenarnya. Ini area support kuat ya. Sebelumnya di sini resisten kuat dan sekarang jadi support kuat di 3810 ini. Base entry itu 3810 itu untuk si JSMR. Buy on weakness-nya. Untuk target ya mungkin ke sini sih 4090. Kalau breakout baru lanjut. Tapi belum ada akumulasi juga untuk JSMR ini. Jadi teknikal udah bagus, udah harga murah, tapi belum ada akumulasi. Lanjut kita ke Demas. Demas juga baru di angka murahnya ini kemarin sebenarnya di 212 waktu saya bikin kotak dari Fastbox ini. Kenapa saya bikin dari Fastbox? Ya karena dia saham konsolidasi, geraknya ke samping. Jadi lebih baik tunggu dia breakout sekalian. Tuh, dan setelah dia nyentuh 212 ternyata dia reboundnya volumenya belum besar sih, tapi candlenya cukup solid naik 2,8%. Nah ini juga ada calon double bottom dengan neckline-nya di 230. Kalau breakout 230 harusnya minimal dia bisa ke sini 246 tuh. Tapi sebenarnya kalau mau bagus ya tunggu dia breakout dari Fastbox ini sekalian. Kemarin juga dividennya kecil ya, akhirnya market kecewa dengan dividen kecilnya Demas seperti itu. Kemarin tapi ada akumulasi bagus banget yang kayak gini nih, diakumulasi. Dan Demas ini kemarin sebenarnya saya pantau diakumulasi terus ya. Cuman kemarin gara-gara dividennya kecil aja, market jadi menilainya jelek. Tapi Jumat kemarin bagus akumulasinya, ada big akumulasi dari broker BK ini ya. Seperti itu. Kalau mau buy on weakness bisa situ 212. Kalau mau buy on breakout tunggu setelah dia breakout 230. Lanjut kita ke BTPS. Dia berapa menit nih? 1 jam 17 menit. Nggak apa, nanti kita pakai timestamp kok, santai aja. BTPS juga udah rebound setelah kemarin dia sampai ke 2640 ya. Dia bahkan jebol area di mana dengan kuat, tapi udah rebound juga. Reboundnya bagus, volumenya besar, dan kalau saya lihat ini dia baru mau bikin yang namanya flag, bullish flag. Tuh, amannya tunggu breakout sih, tunggu breakout 3060 kalau mau buy on breakout. Kalau mau buy on weakness bisa tunggu di 2900-an. Tuh, sekarang juga masih angka weakness. Harusnya kalau breakout ya dia bakalan lanjut setinggi tiang benderanya. Minimal ya targetnya. Nah, minimal ke sini sekitar 3020. Tapi kalau breakdown ya hati-hati aja. Akumulasinya kemarin Jumat udah ada nih dari PD. Frekuensi analyzer-nya juga cukup besar kemarin terakhir. Cukup menarik. Volumenya masih kecil tapi. Untuk BTPS, lanjut kita ke BBNI. Nah, BBN ini masih di pattern broadeningnya dia, yang saya bikin warna biru ini ya. Ini turun, ini juga turun. Kalau misalkan bisa breakout baru cakep sebenarnya BBN ini. Tapi udah ada tanda-tanda rebound dari saham-saham blue chip ya, entah Bank Mandiri dan lain sebagainya, itu udah ada tanda rebound. Dan biasanya BRI ini juga bakal ikut. Ini juga saya lihat ada inverted head and shoulder. Ini shoulder kiri, ini headnya, ini calon shoulder kanan. Dengan neckline ada di 5750. Kalau misalkan BNI ini bisa breakout 5750 harusnya cakep banget sih. Minimal bisa ke 6300 itu. Kalau bisa breakout 5750 itu. Tuh pantau aja yang kayak gini ya. Bisa menarik. Dan mulai diakumulasi juga akhir-akhir ini. Akumulasi seminggu terakhir ini ya. Volumenya besar-besar juga. Brokernya juga bagus. Bandar movementnya juga ke atas. Tuh yang pasti dia bikin inverted head and shoulder ini. Menarik sekali. Kalau misalkan teman-teman cari saham bank besar ya, BN ini bisa jadi watchlist. Itu sekitar 5750 neckline-nya dia kalau mau buy on breakout. Kalau buy on weakness ya mungkin kayaknya nggak sampai ke sana lagi sih. Itu 5525. Tuh. Lanjut kita ke BBRI.
BBRI kemarin koreksi turun 0,47%, tapi volumenya kecil sekali. Biasanya markdown yang kayak gini nih, dia juga di area supportnya sekitar 4.200 ya. Tuh, ini dia baru di area supply demand-nya sih Bank BRI ini. Tuh, pokoknya untuk resistennya 4.400. Kalau misalkan dia bisa breakout 4.400, itu baru cakep. Dia bisa bikin inverted head and shoulder juga, mungkin shoulder kiri, ini headnya, ini calon shoulder kanan dengan neckline di 4.400. Kalau breakout baru cakep. Nah, ini juga dia mulai diakumulasi lagi, asing mulai masuk juga, tanda-tanda pembalikan arah sih yang kayak gini. Itu untuk Bank BRI. Lanjut kita ke Telkom. Telkom masih bagus juga dan masih sama juga ya. Supportnya kuatnya di 3.300, resisten kuatnya di 3.600. Kalau yang terdekat support ya ada di sini, sekitar 3.330 ini, 3.300 ini. Kalau yang kuat di sini sih 3.100, itu di MA 200-nya ya. Dia juga sebelumnya rebound dari situ. Tuh, arahnya masih ke atas, sektornya masih menguat semua. Harusnya kalau misalkan 3.600 bisa breakout, bisa ke 4.000 dia harusnya. Dia juga diakumulasi terus, kelihatan sekali ya. Diakumulasi terus, brokernya juga bukan main-main, frekuensi analyzer-nya besar. Menarik sih Telkom ini. Ini kalau buat apa ya, jangka panjang harusnya masih oke. Ini dia juga bisa bikin double bottom 1, bottom 2, neckline-nya pokoknya 3.600 lah, itu angka kuncinya. Kalau teman-teman cari saham investasi, ini bisa dijadikan salah satu watchlist. Masuk aja selama dia masih di bawah 3.600. Tanda-tandanya harusnya bagus, dia diakumulasi terus soalnya. Nanti ketika dia breakout, dah kencang jalan ya. Tuh, kalau kita ada di bawah 3.300, udah tinggal ngikutin aja, ngikutin bandar ya. Karena dia udah diakumulasi terus. Seperti itu. Lanjut ke KLB. Saham yang katalisnya bagus tapi harganya belum bergerak ya, karena dia jualan obat, jualan vaksin waktu pandemi kemarin, tapi masih sideways terus. Ini kemarin dia ada dividennya berapa persen nih, kecil sih ini, harusnya nggak dividen trap ini. Dia baru di angka murahnya kalau sekarang ini ya. Kalau mau buy on weakness masuk ke KLB sekarang ini 1.400. Kalau mau buy on breakout ya tunggu sini 1.635. Yang pasti dia masih konsolidasi terus KLB ini, jadi belum ada pergerakan signifikan seperti itu. Itu untuk KLB ya, nggak ada akumulasi juga. Biasanya masih ke samping terus saham yang belum digerakin sama bandarnya itu, karena kekurangan cerita ya. Tuh, lalu kita ke PNLF. Nah, PNLF ini juga baru di supportnya ya, kelihatan sekali. Sebelumnya di sini resisten dan sekarang udah jadi support. Itu area 197 sampai 196 sampai 200 lah, itu supportnya dia. Tuh, untuk resisten ya mungkin di sini sekitar 210-an ini. Ada MA 200, ada resisten juga, sebelumnya juga support sampai area 214 itu. Tuh, volumenya masih kecil-kecil tapi belum ada akumulasi juga, kurang bagus kalau menurut saya. Lalu kita ke Java. Java koreksinya volume kecil, artinya bagus ya. Untuk support kuatnya di sekitar 2000, itu ada support psikologis, support klasik juga. Untuk resistennya di 2180, tapi dia udah mulai membentuk divergen ya. Ini biasanya tanda-tanda saham yang mau melemah, mau koreksi. Sampai kapan ya? Sampai dia kuat bikin divergen di bawah juga, seperti itu. Karena dia udah naik tinggi, tinggal tunggu divergennya. Udah kena divergen, akhirnya dia koreksi ya. Mau dead cross juga, jadi lebih baik hindari dulu aja. Distribusi terus, setelah sebelumnya diakumulasi terus, dia mulai didistribusi akhir-akhir ini, tapi distribusinya belum sesignifikan akumulasinya kok. Jadi mungkin ini technical rebound yang wajar lah, seperti itu. Lanjut kemari nggak tuh? Mari ini juga udah naik tinggi sekali ya. Saya waktu itu dapatnya Mari ini di 100-an, tapi udah TP juga, dan ternyata sekarang bisa sampai 300-an ya. Kemarin koreksi volumenya kecil dan dia ada di support. Sekarang ini di supportnya dia ini 334, ini supportnya dia. Bahkan dia udah all time high ya si Mari ini. Jadi sama all time high pakai swing aja. Cuman kalau dari tren ya memang sudah semakin melemah karena sudah terjadi divergen, semakin turun terus ya, tapi harganya ke atas terus. Lebih baik hati-hati saham gorengan juga, takutnya nanti bagian cuci piring ya.
Seperti itu. Mungkin kalau koreksi bisa sampai ke sini ya 244, tapi nggak tahu juga sih. Kita lihat aja nanti divergennya sekuat apa. Lihat aja tanda-tanda koreksi kalau menurut saya ini si Mari ini. Nggak ada akumulasi lagi juga. Lalu kita ke ABA, satu grup ya, sama-sama Pak Erik. ABA juga koreksi. Sebenarnya kalau ABA ini masih oke kalau saya lihat ya, dia koreksinya volume kecil tapi udah mulai divergen juga, walaupun udah koreksi ya setelah dia divergen. Seperti itu, beda sama Mari yang belum koreksi tuh, belum ada akumulasi, volumenya mengecil ya, biasanya saham-saham ditinggalkan setelah digoreng ya. Tuh, untuk support kuatnya di sini area 220, resistennya sekitar 246. Tuh untuk ABA. Kalau belum bisa cara mainnya, lebih baik hindari aja Mari sama ABA itu. Kita ke AGI, kemarin ada yang request ya. Nah, ini menarik, AGI ini mulai ada akumulasi. Sebelumnya dia kan downtrend ini. Setelah dia ada impulsive move, lalu dia downtrend di garis biru ini, dan di sini dia breakout dengan volume yang bagus. Dan saat ini karena dia udah nggak downtrend, opsinya cuma dua, sideways atau uptrend. Dan kalau saya lihat ini dia baru sideways di dalam kotak pink ini, di area konsolidasi. Biasanya di area kayak gini saham-saham tuh diakumulasi tuh, dan nanti ketika dia dikasih breakout baru larinya kencang. Divergennya udah mulai kelihatan juga, dia geraknya ke samping tapi RSI-nya ke atas, indikatornya ke atas. Seperti itu. Lebih baik kalau mau trader ya tunggu dia breakout aja. Tapi dia kelihatan udah nganu juga ini, bikin cup handle dan udah breakout juga. Cup handle kecil, harusnya sebentar lagi breakout dari fast box-nya ini 1200 terus baru naik. Tuh. Kalau mau buy on breakout lebih baik di 1200. Buy on weakness-nya ada di 1000. Seperti itu. Mulai diakumulasi juga akhir-akhir ini ya, ada akumulasi besar setelah dia didistribusi besar kemarin dari broker NI. Ini azan, kita istirahat dulu, nanti saya lanjut lagi ya setelah AGI. Oke, kita lanjutkan lagi tadi setelah istirahat azan ya. Saking lama kontennya sampai istirahat azan. AGI ini udah menarik, mulai ada akumulasi akhir-akhir ini. Ini juga kelihatan diakumulasi dari sini ya, 8 April ini. Menarik kalau menurut saya. Tinggal tunggu dia breakout aja. Kalau misalkan mau buy before breakout ya tunggu aja sebelum dia breakout 1185. Tapi kalau mau tunggu setelah dia breakout ya amannya kalau dia ada di atas 1200 sekalian. Seperti itu. Itu untuk AGI. Lanjut kita ke IRA. IRA ini sudah lama ditinggalkan sih. Kalau waktu dia digoreng volumenya gede-gedenya segitu, sekarang udah nggak ada volumenya sama sekali. Ya, ini sesuatu yang hal yang wajar dan mungkin bisa disebut juga ini saham gorengan karena dia pernah digoreng, ini baru digoreng dan sekarang udah mulai ditinggalkan lagi. Tapi kalau dicek teknikalnya sekarang dia baru di support kuatnya ini area 1500an itu kan ada area demand lah, area demandnya si IRA ini. Sebelumnya juga rebound 2 kali dari situ. Dia juga di atas EMA 200. Tapi ya volumenya tidak ada apa-apanya sama sekali. Seperti itu untuk IRA. Lanjut kita ke GIA. Ini yang di semua berita adanya bangkrut, utang dan hutang. Tapi memang ya agak aneh juga sih. Ternyata divergennya juga gagal ya. Perusahaannya BUMN tuh jeleknya kayak gitu sih. Kayak apa ya? Ya mau sejelek apapun manajemennya ya bakalan dibantuin sama APBN gitu, itu kurang bagus. Kalau misalkan kayak Singapura itu kan kayak Temasek gitu, Kementerian BUMN-nya nggak sampai ke situ gitu. Dia bisa, kalau misalkan rugi ya memang rugi, kalau misalkan untung ya untung. Dikelolanya itu lebih profesional. Kayak misalkan kemarin, maaf ya mungkin kalau tujuannya Pak Erik kayak ngangkat komisaris Telkom Abdi Sleng itu kan katanya untuk konten dan lain sebagainya, tapi kok menurut saya kok ya tidak seperti itu. Kalau misalkan kita lihat dari yang lain-lain pada sering bagi-bagi komisaris gitu ya, tuh sih kurang bagusnya BUMN kita itu. Padahal kelasnya tuh sudah bagus sekali, besarnya tuh besar sekali, tapi manajemennya kok diaturnya seperti itu. Banyak KKN seperti itu. Untuk GIA ini dia dari rebound twister bottom, support di 226, target atau resistennya ya harusnya di sini 278. Tapi nggak tahu juga apakah dia bisa sampai ke sana apa enggak.
karena dia juga didistribusi terus ini, belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Kalau positifnya ya si Gia ini udah dibeli sama Pak Khairul Tanjung ya, kalau nggak salah udah punya 25%. Itu saya masih setuju sih dipegang sama swasta tuh, karena beda swasta sama negeri tuh. Kalau swasta ya adanya cuan ya harus cuan gitu, tapi kalau negeri itu kan ada kayak bisa buat KKN, bisa buat pergerakan ekonomi seperti itu, bisa buat kampanye juga, bisa buat fasilitas seperti itu. Overall tapi itu perusahaan bagus. Garuda Indonesia itu bukan perusahaannya sih, tapi penerbangan yang bagus. Kita ke Indosat. Nah, Indosat ini sebenarnya menarik ya. Indosat ini sektornya baru menguat dan dia target penannya itu belum terpenuhi. Ini kan dia bikin penan di sini kan. Waktu breakout pasarnya itu jelek. Jadi dia belum memenuhi target penannya. Padahal kalau misalkan terpenuhi ya targetnya setinggi ini. Nah, targetnya ke sini, tapi sampai sekarang dia belum jalan. Ya mungkin karena kemarin kita IHSG dari Januari sampai sekarang tuh ya gerakannya tuh masih di situ-situ aja, belum naik gitu. Jadi bandarnya juga nggak mau jalanin sendiri, takutnya malah kalau dia jalanin orang lain malah taking profit gitu. Tuh, jadi kayak kelihatan ISAT ini baru konsolidasi. Biasanya di masa-masa gini itu masa-masa akumulasi. Dengan resistennya di 7.000 lah kita buletin. Untuk support kuatnya ada di 5.900. Kalau misalkan breakout salah satu baru ada pergerakan signifikan sih kalau menurut saya. Tapi kalau kita lihat ya ini diakumulasi terus si ISAT ini ya sampai sekarang ini, walaupun semakin mengecil. Bandar volumenya juga ke atas terus juga ya masih diakumulasi sih ini, dan bandarnya belum keluar, masih di dalam ini. Harusnya sih kalau mau kejar target ya setinggi penannya itu tadi, tapi apakah bisa dibawa ke sana ya kita lihat aja nanti, karena teman-temannya mulai ada pergerakan yang bagus ya, kayak Telkom, Excel kayak gitu. Lanjut kita ke LPPF. Nah, LPPF juga kemarin ini shadow-nya kurang bagus sih. Shadow kurang bagus dengan volume yang besar. Dia padahal bagusnya udah breakout dari penannya ini ya. Breakoutnya juga ke atas. Tapi ternyata waktu candle yang kemarin tinggi ini dia shadow-nya panjang ke atas. Sama kayak waktu di sini, waktu shadow-nya panjang ke atas akhirnya dia koreksi. Apakah sekarang koreksi lagi? Nggak tahu juga. Tapi kalau kita lihat ya dia masih uptrend untuk akhir-akhir ini. Terus dia juga ada masuk ke EMA 200 lagi setelah dia keluar dari EMA 200 ya. Dan banyak gap di atas si LPPF ini yang masih belum ditutup-tutupin. 2800 ada gap. Di sini juga ada gap. Yang ini udah ya. Ini ada gap 5400. Terus habis itu ini juga ada gap 7900. Terus habis itu mana lagi nih yang gapnya belum ditutupin. Ini juga ada gap nih 21.000. Apa ya dia bisa nutup gap 21.000? Kalau misalkan ya gila sekali sih itu, berarti seperti itu. Cuman kalau sekarang ya saya lihat dia udah breakout dari penannya ini. Breakoutnya pun volumenya lumayan lah ya. Dan kemarin juga jeleknya kemarin, harusnya kalau misalkan kemarin closingnya tinggi itu bakalan bagus sekali, artinya dia confirmation breakout. Tapi ternyata ada yang jualan waktu di atas ya. Seperti itu. Dan dia sekarang dekat area supportnya itu di sini sekitar 1960 ya, tepat sih dia berhenti di 1960. Tuh, untuk resistennya mungkin kita pakai resisten psikologis 2000 itu resisten. Supportnya 1960 sampai 1870-an seperti itu. Tuh. Tapi harusnya arahnya masih ke atas sih LPPF ini, belum ada yang aneh-aneh soalnya. Tapi nggak tahu juga ya, ini bandarnya mulai ke samping dan nggak ke atas lagi setelah sebelumnya dia diakumulasi terus dari November dan mulai ada distribusi. Berarti kita lihat aja nanti tentang LPPF. Lanjut, dan katalisnya udah habis ya, harusnya kemarin waktu puasa itu, tapi sekarang udah selesai lebarannya. Kita ke Unilever yang masih downtrend terus ya. Ini masih distribusi terus ya, lebih baik hindari aja sih saham kayak gini nih. Walaupun dia udah sampai support kuatnya ya, bahkan support kuatnya kan nih 5275, dia udah sempat rebound dikit. Nggak tahu juga ini bakalan gimana nanti. Sebenarnya kalau by technical udah ada divergence besar ya dia ya. Ini kalau yang paling bawah kan di sini nih. Ini setahu saya juga candle monthly-nya udah mulai masuk oversold, jadi cukup menarik sebenarnya kalau mau spec buy.
Ini ya, dari sini tuh dia ke bawah, tapi di sini dia ke atas terus. Itu udah divergent sih, regular bullish divergent. Habis itu dia juga dari supportnya waktu rebound corona kemarin ya, cukup menarik sebenarnya. Apakah ini turning pointnya, kita lihat dulu aja. Tapi kalau dari akumulasinya belum kelihatan sih, dia masih dijualin terus. Tapi asingnya udah mulai masuk. Ini asingnya itu udah mulai akumulasi di Unilever ini dari 3 Februari ya. Asing itu udah mulai masuk terus ke Unilever. Jadi ya average-nya dia semakin bagus seperti itu. Cukup menarik sih, tapi kalau mau tunggu konfirmasi ya lebih baik tunggu dia breakout sampai dia uptrend. Tapi kalau mau buy before breakout ya, kalau menurut saya selama dia nggak jebol 5.000, menurut saya masih oke. Udah ada tanda rebound juga kok ini dari divergennya ini. Divergennya cukup besar juga, lumayan menarik Unilever ini. Seperti itu. Lanjut kita ke MTech, induknya SCMA ya. Dia juga ada beberapa startup di sini, perusahaan teknologi di MTK ini. Nah, ini mulai ke samping tapi RSI ke bawah. Tapi bisa bikin hidden bullish divergence sih. Karena harga ke atas tapi RSI ke bawah, artinya kelanjutan kenaikan bakal berlanjut seperti itu. Tapi kalau sekarang kayak dia baru konsolidasi dengan range 2580 sampai 2000. Jadi untuk support kuatnya di 2000 itu, kalau support terdekat di sini 2160, lalu 2000-an itu support kuatnya. Kalau resisten ya 2450, lalu 2670. Seperti itu. Kemarin ada akumulasi, tapi baru ya kira-kira mulai diakumulasi lagi sih si MTK ini. Cukup menarik, dia juga di EMA 50 ya. Angka murahnya EMA 50 ini. Kelihatan juga dia waktu kena EMA 50 langsung rebound dan sekarang udah di EMA 50 lagi. Cukup menarik, harganya cukup murah kalau untuk sekarang ini. Lanjut kita ke INTP. INTP belum ada divergence sih, karena belum ada tekuannya. Sebenarnya kalau pakai yang enak tuh pakai stokastik. Tekuannya tuh nanti dia jadinya golden cross gitu. Tapi saya lebih suka pakai RSI sih, nggak tahu kenapa. Bisa kelihatan juga kok yang pasti. Tapi kalau mau tunggu konfirmasi ya pakai stokastik itu, kelihatan konfirmasinya golden cross. Tapi kalau pakai RSI biasanya nanti konfirmasinya pakai candle pembalikan arah, entah hammer atau apa seperti itu. Untuk sekarang dia udah jebol supportnya 11.450. Main jebolnya volumenya juga cukup besar juga. Kalau kayak gini lebih baik tunggu candle pembalikan arah aja sih. Dia mulai masuk area demand lagi dari sekitar 10.400 sampai 10.350. Tuh. Harusnya di sini penurunan sudah semakin terbatas untuk si INTP itu. Sempat udah breakout downtrend channel tapi akhirnya nyungsep lagi dan ya dia ngikutin terus. Untuk si downtrend channelnya ini ya, yang warna merah ini kan sambungan dari atas sana itu sampai ke sini. Nah, tunggu aja di area tadi. Kalau nggak dia ada candle pembalikan arah, konfirmasi divergent, nah itu biasanya nanti rebound seperti itu. Untuk akumulasinya belum ada akumulasi juga. Tapi kalau belakangan ini dia diakumulasi sih. Ini waktu harga turun ada yang akumulasi, biasanya nanti reboundnya kuat ini. Menarik juga INTP itu, tapi nggak tahu kapan ya. Lanjut kita ke BMRI. Nah, ini sama kayak BNI tadi ya. Ini ada inverted head and shoulder. Ini shoulder kiri, lalu ini headnya, ini shoulder kanan dengan neckline di 6275. Bank Mandiri juga diakumulasi terus sama asing. Jadi kalau ini saya melihat udah ada tanda pembalikan arah sih. Menarik Bank Mandiri ini. Kalau teman-teman udah di dalam, hold aja. Itu kalau menurut saya. Tuh, dengan neckline di 6275. Kalau misalkan besok Senin pagi Bank Mandiri breakout 6275 dengan volume besar, target kalau menurut saya ke sekitar sini sih. Bisa sekitar 6850. Minimal nutup gap di 6625. Kalau bisa breakout lanjut ke 6850. Menarik. Ini ya, dia diakumulasi terus juga akhir-akhir ini. Benar movementnya juga naik. Benar volumenya naik, asingnya juga naik. Harusnya sih konfirmasi breakout ya. Nanti kalau misalkan 6275 breakout, kalau mau masuk bisa masuk juga di situ, buy on breakout. Seperti itu. Lanjut ke DMMX. DMMX mulai diakumulasi lagi, mulai ada candle pembalikan arah ya. Setelah kemarin sebelumnya hampir ARB, terus ini dia
Kayaknya kalau nggak salah udah sampai ARB deh, tapi rebound. Untuk volumenya sih belum bagus, tapi kalau saya lihat bandarnya belum keluar sih untuk si broker TF ini. Tuh, untuk di MMX gitu. Tapi ya memang terlalu riskan karena dia sudah naik terlalu tinggi dari harga 200-an ya, sekarang udah 1.200. Tapi ya nggak ada yang tahu juga, kalau misalkan mau dibikin harga 2.000 ya bisa juga kan. Seperti itu. Cuman kalau setahu saya TF ini belum keluar bandarnya. Tapi nggak tahu juga kalau misalkan dia keluarnya pakai broker lain ya. Jadi dia akumulasi pakai TF, dilempar ke broker lain yang distribusi itu bisa juga. Seperti itu. Untuk sekarang dia baru disupport, divergent belum ada. Ini masih belum ada divergent, masih naik terus. Jadi masih sehat kenaikannya ini. Technical rebound doang berarti. Supportnya di 170-an. Tuh, untuk resisten ya breakout sini 1465. Lumayan lah, cukup menarik di MMX. Lanjut ke MPMX. Nah, MPMX ini juga udah di area supportnya ya. Kemarin saya bilang dia udah masuk area EMA 50 lagi. Udah menarik sih ini harusnya. Dia juga langsung kembali ya setelah dividend trap ini. Dividend trapnya emang besar, tapi dia udah rebound dan kuat juga reboundnya, ada volume walaupun nggak ada akumulasi. Tapi ini grupnya Pak Sandi juga kayaknya mau terjadi sesuatu ini sama grupnya Pak Sandi ya, seperti itu. Cukup menarik sih, dia ada di supportnya sekarang, closing di support ya. Breakoutnya volume besar, retestnya volume kecil, ini bagus. Supportnya di area 700, ada MA50, ada support klasik juga. Itu support untuk saat ini. Untuk resisten 1 ya sekitar sini, 760. Setelah itu ya harusnya nutup gap. Tuh, kita lihat aja nanti. Lanjut ke MPPA. Ini juga sama ya, naiknya sudah terlalu tinggi dan sudah terjadi divergen. Hati-hati, kalau misalkan teman-teman udah punya barang, bisa mulai siapkan trailing stop untuk siap-siap taking profit. Tapi kalau belum punya barang, lebih baik jangan coba-coba. Itu karena sudah mulai terlihat divergennya ya. Nanti biasanya dia ke samping dulu, habis itu baru ke bawah koreksi. Jangan sampai ke bagian jari cuci piring, seperti itu. Untuk supportnya ada sekitar sini, 1165 ini supportnya dia ya. Untuk resistennya ya di sini 1265, high-nya dia nih. Kalau breakout baru menarik. Dan yang lebih serem adalah dia naiknya itu kan nggak sehat ya. Kalau yang sehat itu kan kenaikan 45 derajat. Ini mungkin 20-30 derajat ini. Memang enak, naiknya enak, tapi ya kalau koreksi hati-hati aja. Seperti itu, udah tinggi juga ya. Dia udah kena resisten juga, ini pas kena area supply-nya. Mungkin bisa konsolidasi dulu kalau misalkan dia mau melanjutkan. Tapi kalau enggak ya bakal koreksi, karena udah kena area supply-nya itu. Hati-hati aja. Masih ada akumulasi, tapi bahkan akhir-akhir ini diakumulasi terus ya. Bandarnya juga masih naik. Ya biasanya kalau kayak gini, tanda-tandanya area supply ini bakalan breakout. Nih, area supply di sini nih, 1350. Kalau misalkan bisa breakout 1350, kalau menurut saya baru menarik. Sama divergennya udah bener ya. Nanti dilihat aja. Tuh, lanjut ke power. Nah, ini power juga candle doji yang besar ya, dengan volume yang besar. Tapi candlenya kurang bagus sih sebenarnya ini power ini. Setelah kemarin dia bisa bikin cup handle tapi ternyata gagal ya. Sekarang baru di support kuatnya dia dekat MA 200 ini. Closingnya di MA 200 juga. Berarti sekarang baru di support kuatnya ya. Itu area 675. Seperti itu. Akumulasi distribusi belum ada. Support berarti 675, resistennya sekitar sini 710. Kalau bisa breakout, baru breakout konsolidasi dia baru cukup menarik bisa ke atas. Seperti itu. Lanjut ke Sochi. Nah, ini kelihatan saham baru konsolidasi ya. Biasanya kalau kayak gini di area Fibonacci 0,618 sih. Oh, ternyata enggak. Dia udah rebound dari 0,618 dan sekarang di 0,5. Berarti supportnya di 218, resistennya 242. Seperti itu. Untuk volume belum ada konfirmasi yang menarik sih untuk Sochi itu. Masih tipis-tipis volumenya. Tapi kalau mau buy and weakness ya sekarang saat yang tepat. Dia juga di atas MA50, ada big akumulasi juga, tapi kecil ya, cuma 600 juta doang dari broker YP ini. Seperti itu. Lanjut kita ke WIM yang kemarin saya bilang tadi ya, tadi saya bilang menarik. Nah, ini udah menarik sih sebenarnya, dia udah nggak membuat pelemahan lagi, bahkan sudah mulai divergen mungkin ya. Udah ke atas walaupun sedikit, sedangkan harganya ke samping.
Tuh, ini harusnya besok rebound sih. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena dia di Fibonacci 0,618. Oh, udah jebol berarti. Jebol ya? Swing low ke swing high. Ya udah jebol berarti sih ini 0,618 ya. Harusnya kemarin di area sini sekitar 675 sampai 695 ini waktu dia konsol di 0,618. Tapi ternyata udah jebol ya, bahkan ada shadow yang candle yang kurang bagus ini. Tapi ini tanda pembalikan arah juga sih. Sebelumnya udah hammer, ini juga inverted hammer, udah tanda rebound gitu. Batasi resiko aja, selama dia nggak membuat low baru masih menarik. Low terakhirnya kan 615 ya. Kalau dia nggak bisa di bawah 615 ya hold aja, nggak apa-apa. Kalau nggak entry, stop lossnya bawah 615. Untuk akumulasinya belum aja, bahkan malah cenderung distribusi terus ya. Untuk si WIM ini bandar movementnya juga turun. Ini mungkin party is over, nggak tahu juga ya. Lanjut kita ke SCMA. Nah, SCMA tadi kita ada bahas ya. Sorry. Lupa saya. Kita ke DGNS. Terlihat baru diakumulasi akhir-akhir ini di GNS ini, bandar movementnya juga naik ya tuh. Tapi untuk teknikalnya sebenarnya belum bisa kelihatan banyak. Dia juga mau dead cross juga. Kalau divergennya belum ada, dia masih membuat higher high, jadi divergennya masih aman. Tapi dia mau dead cross, mau technical rebound mantul ya. Untuk support ya bagus, mungkin masuk di 1000 tuh. Atau kalau enggak ya ini dia bikin rising wedge, nggak tahu juga tuh, nggak tahu juga sih, nggak begitu kelihatan ini. Tapi kalau kayak gini kurang bagus sih. Dan ini dia udah breakout ya, udah breakout dan udah retest. Mungkin kalau kedepannya bakal koreksi dulu nih, dia bisa sampai ke sini 930 sampai 1000 itu area koreksinya sih di GNS. Kalau menurut saya bakalan gitu. Ini juga mau dead cross, histogramnya juga semakin menurun. Tinggal tunggu koreksi dulu aja. Alangkah lebih baik tunggu di buy on weakness di area tadi ya, 930 sampai 1000 itu area buy on weaknessnya. Tapi kalau dari akumulasinya masih bagus di GNS itu. Lanjut kita ke Ace Hardware, ACES. ACES ini masih downtrend terus sih, walaupun sebelumnya sempat breakout ya. Downtrend jangka pendek ini, dia koreksinya sempat breakout tapi nyungsep lagi, tapi dia udah bikin belum divergent juga sih. Ini arahnya ke atas, ini juga ke atas. Jadi nggak tahu nih masih sampai mana nih. Mending kita lihat aja support klasiknya. Kalau yang kuat ada di sini, area 1400. Itu kalau mau spek buy lebih baik di 1400 saja. Tapi kalau misalkan jebol 1400 lebih baik keluar. Itu untuk Ace Hardware. Akumulasinya juga belum kelihatan, walaupun kelihatan akhir-akhir diakumulasi ya. Nih, bandar movementnya juga mulai naik. Asing juga mulai naik ya. Cukup menarik, spek buy-nya 1400 sih kalau menurut saya. Lanjut kita ke WMUU. WMUU juga di area supportnya lagi, itu sekitar 194. Itu area supportnya dia ya. Dia sekarang di 198. Setelah sebelumnya berhasil breakout konsolidasi tapi langsung nyungsep lagi. Seperti itu. Support dia di 194, resistennya di 204. Itu untuk WMUU. Akumulasinya jelek sekali sih. Ini distribusi besar sekali ini. Belum ada tanda-tanda bagus sih. Ini kalau menurut saya. Tuh, lebih baik hindari dulu aja kalau saran saya. Terakhir kita ke Bumi, saham batu bara juga yang koreksi dari 8.000 sampai 50 rupiah ya. Nih, akumulasinya mulai kelihatan. Tapi baru hari kemarin Jumat ya, peak akumulasi dari MIPD, CP. Tuh. Dia juga belum jalan dibandingkan batu bara yang lain yang kemarin Jumat jalan ya. Dia baru naik 5% doang. Hitungannya kecil kalau Bumi ini 5% ya. Tuh, dia juga masih di blok konsolidasi dengan support kuat di sini 56. Kalau support kuat bangetnya di 50. Itulah. Supportnya 60, 56, kalau resistennya 67 sama 73. Tuh, ya sama sih kalau mau fair-fairan ya ini saham batu bara, harusnya dapat katalis batu bara juga. Tapi hati-hati aja kalau misalkan teman-teman jantungnya nggak kuat, lebih baik jangan di saham kayak gini. Cari yang resikonya terjaga aja. Saham-saham bagus aja banyak kok, kenapa milih yang jelek gitu. Tapi kalau teman-teman udah ahli, suka yang saham kayak gini ya silahkan juga. Seperti itu. Oke, selesai 89 saham ya. Requestan saham analisa ini, semoga bermanfaat, bisa dimanfaatkan teman-teman.
Dan kalau ada pertanyaan lagi bisa komen aja, nanti saya jawab pakai kayak gini juga. Tapi mungkin seminggu sekali lah ya gitu ya. Dan ternyata panjang juga ya. Ini 1 jam 49 menit saya ngupload video, lumayan banyak berarti sama konten tadi. Itulah. Ya, semoga menjawab pertanyaan dari teman-teman. Terus juga jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Oke, sekian dari saya dan salam cuan.